Tuan, mohon jangan lupa bahwa saya berasal dari keluarga Nan, pemegang tombak naga air hijau, ujar Nan Muyuan sambil tersenyum paksa, menggoyangkan tombak di tangannya untuk menunjukkan status bangsawannya. Su Tang memperlihatkan ekspresi meremehkan dan perlahan berjalan maju. Nan Muyuan merenung sejenak dan memahami bahwa karena pihak lain ingin membasmi bahkan orang-orang dari keluarga tirai besi Su, mereka tentu tidak akan peduli dengan tombak naga air hijau mereka. Faktanya, Nan Muyuan bukanlah tipe pemuda yang manja. Sejak kecil hingga dewasa, ia telah menjalani banyak tempat latihan dan memang telah mengalami penempaan darah dan api, tetapi ia belum pernah menghadapi hal sesulit itu. Jika pihak lain datang untuk menyelamatkan seseorang, itu akan terlalu mudah. Su Qingsui mengenakan gelang pengunci naga dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia bahkan bisa memotong jari, telinga, atau mencakar wajah Su Qingsui di depan umum. Dia tahu bahwa karena dia datang untuk menyelamatkan seseorang, dia pasti mengkhawatirkan keselamatan Su Qingsui. Dia tidak percaya pihak lain berani mengambil tindakan dengan paksa. Skenario terburuknya adalah kedua belah pihak akan mati. Namun, pihak lain berniat membasminya, menempatkannya dalam posisi yang sangat sulit. Melepaskannya, ia enggan melakukannya. Ia akhirnya berhasil menangkap Su Qingsui hidup-hidup. Membawanya kembali ke keluarga Nan pasti akan memberinya kontribusi besar bagi klan. Meskipun ia putra tertua dan posisinya aman, ia juga membutuhkan pengakuan luas. Tidak melepaskannya, pihak lain jelas-jelas memiliki kebencian yang mendalam terhadap Su Qingsui dan sama sekali tidak akan menyerah, dan ia tidak punya cara untuk memeras mereka. Melihat Su Tang semakin dekat, Nan Muyuan mundur beberapa langkah. Kedua praktisi di belakangnya menggenggam erat lengan Su Qingsui dan menatap Su Tang dengan tatapan gugup. Bisakah kau memberitahuku nama lengkapmu? Dan siapa gurumu? Tanya Nan Muyuan dengan suara berat. Kepalanya diinjak keras oleh seseorang, tetapi ia bahkan tidak tahu nama orang itu. Ia tidak tahu cara menjelaskannya sesampainya di rumah. Aku tidak akan mengganti nama atau margaku. Aku Tang Ren dari Sekte Gu Ibel, kata Su Tang dingin. Mendengar kata-kata Sekte Ibel Gu, Nan Muyuan menarik napas dingin. Pantas saja dia begitu sombong. Ternyata dia berasal dari Sekte Ibel Gu. Jangan kemari, teriak Su Qingsui, matanya dipenuhi keputusasaan. Kalau kau kemari lagi, aku akan menggigit lidahku dan basmi diri. Setelah selesai berbicara, wajahnya tampak tegang. Dua praktisi di samping Su Qingsui terkejut. Satu mencengkeram leher Su Qingsui, dan yang lainnya memegang dagunya, takut Su Qingsui benar-benar akan basmi diri. Nan Muyuan melihat Su Qingsui sudah begitu ketakutan. Pihak lain bahkan lebih menakutkan daripada kematian. Ia sangat bingung. Su Qingsui benar-benar menyebalkan. Ia tahu bahwa orang-orang dari Sekte Gu Ibel tidak mudah diganggu, jadi mengapa ia menciptakan kebencian yang begitu dalam. Sebelum Sekte Gu Ibel muncul dari altar Dewa Ibel, sekte tersebut sudah sangat kuat. Meskipun kemudian mengambil jalur tingkat rendah dan tidak mudah berkonflik dengan orang-orang dari tiga gerbang surgawi utama, kekuatan internalnya terus berkembang. Cabang-cabang Sekte Gu Ibel di berbagai tempat dapat diabaikan. Markas besar Sekte Gu Ibel biasanya hanya memiliki satu atau dua praktisi hebat yang bertanggung jawab, dan kekuatannya rata-rata. Namun, kuil Sekte Gu Ibel memiliki banyak praktisi hebat. Ia yakin bahwa pria bernama Tang Ren di seberang sana pasti berasal dari kuil itu, jika tidak, ia tidak akan bersikap sombong dan tidak akan peduli dengan orang-orang dari 7 keluarga besar mereka. Mengunyah lidahmu sampai mati. Hahaha, Su Tang menyeringai sinis. Kau pikir kau bisa mati hanya dengan menggigit lidahmu? Su Qingsui, berhentilah bermimpi. Kalau begitu, para bisu yang dikurung di gua rumahku pasti sudah lama mati. Jangan hentikan dia, lebih baik biarkan dia menggigit lidahmu. Itu akan menghemat banyak masalahmu. Lepaskan aku. Kedua kultivator yang memegang Su Qingsui tertegun dan perlahan melepaskan tangan mereka. Su Qingsui benar-benar kehilangan keberanian untuk bergosip dan berdiri di sana dengan tatapan kosong, tubuhnya gemetar hebat. Nan Muyuan tersenyum getir dalam hatinya. Tak heran jika orang-orang mengatakan Sekte Gu Ibel adalah sarang kekotoran dan kejahatan. Su Tang di depannya ternyata punya kebiasaan memotong lidah orang. Kejam sekali. Melihat Su Tang semakin dekat dan dekat dengannya, dan dia tidak punya ruang untuk mundur, dia harus mengertakkan gigi, membuat keputusan, berbalik dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada kedua praktisi untuk mendorong Su Qingsui. Dia benci kenyataan bahwa dia harus menyerahkan Su Qingsui di bawah ancaman kekerasan, tetapi dia hampir tidak bisa menghibur dirinya sendiri dengan berpikir bahwa setelah pihak lain merebut Su Qingsui, apa yang harus dia tanggung akan jauh lebih menyedihkan daripada pergi ke keluarga Nan. Nan Muyuan meraih Su Qingsui dan ujung jarinya mengusap sepasang gelang pengunci naga dengan sangat sembunyi-sembunyi. Gelang pengunci naga itu memancarkan kilau samar. Ini adalah senjata spiritual yang dibuat oleh kepala pengecoran logam keluarga Nan.
Fungsinya tidak diketahui. Begitu mekanismenya diaktifkan, selama ada ledakan energi spiritual yang dahsyat di sekitarnya, gelang pengunci naga itu akan meledak. Sulit untuk mengatakan apakah Tang Ren bisa terluka, tetapi Su Qingsui pasti akan terbasmi. Nan Muyuan mencengkeram leher Su Qingsui dan mendorongnya keluar dengan lesu. Namun, ia masih sedikit ragu saat mengamati setiap gerakan Su Tang dari sudut matanya. Ah! Tidak! Su Qingsui berteriak sedih dan berbalik untuk bergegas menuju Nan Muyuan. Seharusnya tidak palsu, Nan Muyuan merasa lega, lalu menendang dada Su Qingsui dengan penuh kebencian. Su Qingsui tidak dapat mengalirkan kekuatan spiritualnya, dan langsung ditendang. Ia terhuyung mundur beberapa langkah dan terduduk di tanah dengan suara gedebuk. Su Tang mengayunkan pedang di tangannya dan membentuk bunga pedang. Menurutnya, Su Qingsui aman, dan sudah waktunya untuk mengungkap tujuan sebenarnya dan membasmi orang-orang dari keluarga Nan. Pada saat ini, ia tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi Su Qingsui agak salah. Ia tampak sangat takut padanya dan berusaha keras untuk mundur. Apakah gadis ini terlalu tenggelam dalam perannya? Sepertinya tidak mungkin. Pikiran Su Tang tetap jernih. Ia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba melangkah maju, menjambak rambut Su Qingsui, dan dengan paksa mengangkatnya dari tanah. Tindakan Su Tang sangat kasar. Mata Su Qingsui berkaca-kaca, tetapi matanya menunjukkan kegembiraan. Su Tang tahu tebakannya benar. Ia kembali tersenyum muram Su Qingsui. Su Qingsui, kalian tidak menyangka akan ada hari seperti ini, kan? Lepaskan aku, dasar penjahat! Teriak Su Qingsui sambil meronta mati-matian. Setelah melihat semua ini, Nan Muyuan akhirnya merasa lega. Sepertinya dia terlalu curiga. Su Tang berbalik dan menyeret Su Qingsui ke depan. Su Qingsui tak berdaya melawan, dan rambutnya ditarik Su Tang, membuatnya berguling dan merangkak di tanah. Pemandangan itu tampak sangat menyedihkan, dan beberapa orang yang menyaksikan kegembiraan itu dari kejauhan menunjukkan rasa iba di mata mereka. Lepaskan aku! Teriak Su Qingsui, asalkan kau melepaskanku, aku bersedia memberitahumu rahasia labu darah. Lepaskan aku, kumohon. Aku hanya tertarik padamu, Su Tang mencibir, lalu berjalan ke arah seekor kuda yang diikat di pintu penginapan, melepaskan tali kekang, melompat ke atas kuda, meraih Su Qingsui, membaringkannya di pelana, dan memacu kudanya untuk berlari kencang. Pemilik kuda malang itu sedang minum teh di penginapan, tetapi Su Tang jelas bukan orang baik, jadi bagaimana mungkin dia berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa menyaksikan Su Tang melarikan diri dalam kesedihan dan kemarahan. Setelah Su Tang kabur, Nan Muyuan yang kesakitan akhirnya tersadar. Ia tidak ingin kembali ke hotel dan berkata dengan marah, orang menyebalkan. Tuan muda, gelang pengunci naga telah diambil, seorang kultivator mengingatkan dengan suara rendah. Gelang pengunci naga dibuat dengan keahlian yang sangat presisi. Sekalipun mereka memilikinya, mereka tidak akan bisa menirunya. Bukan masalah besar, Nan Muyuan berkata, ayo pergi. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan menuju kereta. Para sandera sudah pergi, tetapi mereka tetap harus pulang. Setelah berjalan hampir setengah jam, Nan Muyuan yang sedang asyik melamun tiba-tiba berteriak, berhenti. Kuda-kuda itu berhenti, dan kedua petani itu tersenyum dan bertanya, Tuan muda, ada apa? Nan Muyuan menarik napas dalam-dalam. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa ada yang salah, tetapi ia tidak tahu apa itu. Setelah beberapa lama, ia melihat mata kedua praktisi itu dan tiba-tiba menyadari bahwa orang itu telah dikhianati. Percuma saja membuang-buang energi untuk mengingatnya. Dengan kata lain, bahkan jika ia benar-benar tertipu, ia harus menyangkalnya mentah-mentah dan bahkan bersaksi untuk Tang Ren. Jika tidak, ia akan kehilangan muka. Tidak apa-apa, Nan Muyuan tersenyum. Ayo pergi, kita lanjutkan ke kota Xiang. Hehe, orang menyebalkan dari sekte Guibel itu semakin berani. Sudah waktunya memberi mereka pelajaran. Paman Qi ada di kota Xiang, kan? Su Tang memacu kudanya sepanjang jalan, berlari lebih dari 10 mil. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, ia mengendalikan kudanya dan berbelok ke dalam hutan. Kemudian ia melompat turun dari kuda, menggendong Su Qingsui, dan bertanya dengan suara rendah, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Baru kemudian ekspresi Su Qingsui kembali normal. Ia meluncur turun dan hendak berlutut di tanah, berkata, terima kasih, dermawan. Tidak perlu terlalu sopan. Su Tang buru-buru membantu Su Qingsui apa yang terjadi barusan. Ini gelang pengunci naga milik keluarga Nan. Nan Muyuan mengaktifkan mekanismenya. Su Qingsui berkata sambil tersenyum kecut, jika seseorang menggunakan kekuatan spiritual untuk bertarung, gelang pengunci naga itu akan meledak. Bagaimana kamu tahu? Keluarga Nan telah berusaha memahami keluarga Su kami, dan keluarga Su pun demikian, kata Su Qingsui, lalu ragu-ragu bagaimana dermawanku tahu bahwa aku jatuh ke tangan keluarga Nan. Karena saat pertama kali Su Tang melihatnya, ia menggunakan tatapan,
ekspresi, dan sebagainya untuk menunjukkan identitasnya sebagai musuh. Ia tidak percaya bahwa kecerdasan seseorang bisa secepat itu, pastilah ia sudah punya rencana sebelumnya. Aku bertemu pembantumu, kata Su Tang. Su Qingsui tertegun sejenak, dan tubuhnya hampir jatuh ke tanah lagi. Jika mereka bertemu secara kebetulan dan kemudian menghunus pedang untuk membantu, itu bisa dimengerti. Namun, mengetahui bahwa ia dikendalikan oleh keluarga Nan, ia mengejarnya tanpa ragu untuk menyelamatkannya. Pertolongan ini sangat besar. Lagi pula, yang menyinggung adalah keluarga Nan dari tombak naga air hijau, dan Nan Muyuan adalah putra tertua. Sudah kubilang, kau tak perlu melakukan ini, kata Su Tang, ulurkan tanganmu, biarkan aku melihat gelang pengunci naga. Su Qingsui mengulurkan tangannya. Ada paku baja di gelang pengunci naga yang telah menembus tulang pergelangan tangannya. Su Tang menyentuhnya dengan lembut, dan Su Qingsui merasakan sakit yang luar biasa dan tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Su Tang mempelajari gelang pengunci naga dan bertanya, apa maksudmu dengan labu darah? Aku tidak tahu apakah Tang Ren dari Sekte Guibel adalah identitas asli dermawanku. Su Qingsui memaksakan senyum. Jika aku kembali ke keluarga Su di masa depan dan Nan Muyuan tahu aku masih hidup, aku khawatir dia akan bersikap tidak baik kepada dermawanku. Aku akan meninggalkannya dengan ingatan tentang labu darah agar dia bisa membersihkan dirinya. Nan Muyuan akan berpikir aku telah menggunakan rahasia labu darah untuk membeli kebebasanku. Sungguh pemikiran yang cermat, kata Su Tang sambil tersenyum. Jangan memujiku, dermawan. Su Qingsui menundukkan kepalanya. Semasa ayahku hidup, beliau selalu bilang aku hanya pintar dan tidak bisa mencapai hal-hal hebat. Aku selalu menolaknya. Sekarang sepertinya, ayahku benar. Jika aku benar-benar bijaksana dan berhati-hati, aku tidak akan tertipu oleh keluarga Hu. Di mana pengikutmu? Tanya Su Tang. Mereka kembali ke keluarga Su, kata Su Qingsui. Kau hanya akan pergi mencari keluarga Hu dengan seorang pembantu. Saat ini, Su Tang hampir menyelesaikan penelitiannya. Ia membuka pegas penahan, memegang paku baja dengan ujung jarinya, dan menariknya keluar sedikit demi sedikit. Napas Su Qingsui tiba-tiba terhenti, tubuhnya menegang, pupil matanya melebar, dan ia sedikit gemetar. Sekarang ia tidak berpura-pura, tetapi benar-benar gemetar. Pipinya berkerut dan butiran-butiran keringat kecil muncul di dahinya. Melihat perubahan pada Su Qingsui, Su Tang tak kuasa menahan diri untuk berhenti. Bisakah kau menahannya? Su Qingsui terlalu lemah untuk berbicara, ia hanya mengangguk. Bibirnya telah digigit oleh dirinya sendiri dan berdarah. Ketika Su Tang akhirnya mencabut paku baja itu, Su Qingsui mengerang seolah-olah dia pingsan, dan tubuhnya gemetar. Mari kita istirahat sejenak, kata Su Tang. Su Qingsui menggelengkan kepalanya, lalu mengulurkan tangan kirinya ke Su Tang. Melihat kegigihan Su Qingsui, Su Tang merasa sedikit terkesan. Ia lalu menundukkan kepalanya, dengan cepat menemukan pegas penahan, dan perlahan mencabut paku baja itu. Setelah mencabut kedua paku baja, mematahkan gelang pengunci naga, dan melemparkannya, Su Qingsui berkeringat deras. Ia bersandar lemah di pohon dan perlahan duduk. Ia bahkan tak punya tenaga untuk membuka matanya. Ia menutup mata dan tak berkata apa-apa. Untungnya, dadanya masih naik turun, kalau tidak, ia tak akan tampak berbeda dari orang mati. Su Tang mencengkeram pergelangan tangan Su Qingsui, meninggalkan lubang berdarah di atas dan di bawahnya. Su Tang tidak membawa pil penyembuh, karena dengan fisiknya, selama lukanya tidak fatal, ia bisa pulih dengan cepat. Ia tak berdaya mengobati luka Su Qingsui. Anugerah dari pohon takdir kuno adalah untuk menyelamatkan nyawa dan tidak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Lagi pula, ia belum pulih sejak menyelamatkan Lei Nu terakhir kali. Biaya untuk menyelamatkannya terlalu tinggi. Su Tang meraih ujung lengan baju Su Qingsui, menarik sepotong kain dengan lembut, lalu mulai membalutnya. Su Qingsui terus bersandar di sana, membiarkan Su Tang bergerak. Perbannya hampir selesai. Su Tang duduk di sisi lain, diam-diam mendengarkan desiran angin di hutan. Su Qingsui perlu istirahat, dan lagi pula tidak perlu terburu-buru. Setelah beberapa lama, Su Qingsui mendapatkan kembali kekuatannya. Ia perlahan membuka matanya, pertama-tama memberi Su Tang senyum paksa, lalu dengan susah payah mengulurkan tangannya untuk meraih gelang pengunci naga di tanah dermawanku. Gelang pengunci naga ini tidak berguna bagimu, kan? Su Tang awalnya ingin mengambilnya kembali dan memberikannya kepada Tong Fei, tetapi ketika melihat Su Qingsui hendak mengambilnya, ia menggelengkan kepala dan berkata, tidak ada gunanya. Untuk apa kau menginginkan ini? Bawalah ini bersamamu. Su Qingsui berkata perlahan, dengan begini, ketika aku merasa yakin dengan rencanaku, aku bisa mengeluarkannya dan membacanya untuk mengingatkan diriku sendiri. Sepertinya kau jarang mengalami kekalahan sebelumnya, kata Su Tang. Melihat jari-jari Su Qingsui tak bisa bergerak, ia meraih gelang pengunci naga terlebih dahulu dan berkata, aku akan memegangkannya untukmu. Terima kasih banyak, dermawan,
kata Su Qingsui. Jangan panggil aku dermawan. Kedengarannya agak canggung, kata Su Tang. Baiklah, bolehkah aku tahu namamu, dermawan? Su Qingsui menatap ekspresi Su Tang dan berkata, kalau tidak nyaman, lupakan saja. Namaku Su Tang, kata Su Tang. Nama belakang dermawanku juga Su. Su Qingsui tampak gembira. Benarkah? Untuk apa aku berbohong padamu? Kata Su Tang, tapi aku tidak ada hubungannya dengan keluarga tirai besi Sumu. Lalu kami juga merupakan sebuah keluarga 500 tahun yang lalu, kata Su Qingsui. Hehe, Su Tang tersenyum. Dermawanku, dari mana asalmu? Tanya Su Qingsui lagi. Sudah kubilang, jangan panggil aku dermawan. Kalau begitu, aku akan memanggilmu kakak. Kita berdua bermarga Su. Su Qingsui sepertinya suka mengamati ekspresi orang. Sekarang dia terlihat sangat gugup. Selama Su Tang sedikit tidak senang, dia akan langsung mengganti topik pembicaraan. Oke, kata Su Tang. Ia tak keberatan dipanggil kakak. Aku ingat terakhir kali aku melihatmu di Fairy Bailong. Belum lama ini. Kenapa kau kesini lagi? Lebih baik tidak membicarakan masa lalu. Begitu masa lalu itu disinggung, kebencian terpancar di mata Su Qingsui waktu itu. Aku mengambil banyak pil transformasi dari rumah dan menukarnya dengan sejumlah barang. Akhirnya, aku tidak tahu orang menyebalkan mana yang melihatku, diam-diam membasmi orang-orangku, dan merampok barang-barangku. Aku tidak bisa pulang seperti ini. Jika aku sendirian, aku pantas dihukum, tapi... Su Tang terbatuk, dan si terkutuk itu ada di sini. Kemudian, ketika aku melewati kota Hongye, aku mendengar berita tentang budak bisu. Su Qingsui melanjutkan, banyak orang mengatakan bahwa pedang ajaib itu telah muncul, dan yang ada di tangan budak bisu itu pastilah pedang ajaib itu. Kupikir, jika aku bisa mendapatkan pedang ajaib itu sudah cukup untuk menebus kesalahanku. Jadi aku mencari keluarga Hu, berharap mereka bisa membantuku. Siapa sangka, pada akhirnya, Su Qingsui menghela napas panjang. Apakah Nan Muyuan punya dendam padamu? Su Tang terpaksa mengganti topik pembicaraan. Dia tidak hanya dendam padaku, tapi juga pada keluarga ibu mertuaku. Su Qingsui berkata sambil tersenyum kecut, Kak, syukurlah kau menyelamatkanku hari ini. Kalau dia membawaku ke keluarga Nan, aku pasti sudah ingin basmi diri. Sekalipun keluargaku rela membayar harga untuk menyelamatkanku, aku takkan sanggup menghadapi siapapun. Apakah kamu sudah menikah? Su Tang sedikit terkejut. Su Qingsui tidak terlihat terlalu tua, dan tidak seperti orang biasa. Murid dari keluarga kultivasi biasanya menikah di usia yang lebih tua karena mereka sedang dalam masa meletakkan fondasi di usia muda. Jika mereka tertunda karena urusan cinta, kemajuan mereka di masa depan akan sangat terbatas. Tidak, Su Qingsui merasa sedikit malu. Dari mana asal keluarga suamimu? Tanya Su Tang sambil tersenyum. Keluarga Sue di Sangjing, kata Su Qingsui. Su Tang mengerti. Pantas saja keluarga Sue sangat membantu Su Qingsui saat ia membeli telur belalang perak mutan di kota Jingtao. Mereka awalnya adalah cabang keluarga Sue di Sangjing. Terakhir kali di kapal, orang-orang itu ingin merampok kargomu. Tanya Su Tang, tahukah kamu siapa mereka? Aku tidak tahu. Su Qingsui menggelengkan kepalanya. Aku hanya merasa ada yang tidak beres, jadi aku membuat beberapa pengaturan sebelumnya. Kalau begitu, kau seharusnya tidak menggunakan dirimu sebagai umpan, kata Su Tang, sekalipun kau bisa menyelamatkan barang-barang itu, apa gunanya kalau kau sudah mati? Mana mungkin itu sia-sia? Su Qingsui mendesah, asalkan barang-barang itu bisa dikembalikan ke keluarga Su, bahkan jika terjadi sesuatu padaku, tak seorang pun bisa mengambil keuntungan dari pekerjaanku. Kakakku tak perlu khawatir tentang apapun selama beberapa tahun. Kamu punya adik laki-laki. Ya, Su Qingsui mengangguk dan berkata, kakak, kau tidak mengerti. Sebenarnya, baik keluarga Su kita maupun keluarga Nan mereka, setiap keluarga memiliki buku prestasi, yang dibagi menjadi A, B, C, dan D. Semakin banyak prestasi yang kau buat, semakin banyak pula pahala yang kau dapatkan. Orang-orang yang tidak berguna akan disingkirkan. Saat Su Qingsui kembali ke tempat yang ditentukan, Xiao Buhui dan gadis itu sudah menunggu lama. Tuan dan pelayan itu tak kuasa menahan diri untuk berpelukan dan menangis, sementara Su Tang memberi isyarat agar Xiao Buhui pergi ke seberang karena ada yang ingin mereka bicarakan. Kau benar-benar berhasil menyelamatkan orang itu? Tanya Xiao Buhui. Tahukah kau apa yang akan dikatakan Yang Mulia Wen dan Yang Mulia Tong tentangmu ketika mereka mendengar hal ini? Kamu bilang aku berpikiran luas, kata Su Tang sambil tersenyum. Omong kosong, kata Xiao Buhui, meskipun sudah terjadi dan tak ada gunanya membicarakannya sekarang, aku sungguh tak mengerti kenapa kau harus menyelamatkannya. Dulu di Kabupaten Changshan, kau bertekad membalaskan dendam Tuan Long, dan aku bisa mengerti itu, tapi, mungkinkah kau telah jatuh cinta padanya? Kau benar, kata Su Tang, tapi,
dia sudah punya tunangan, sayang sekali. Jika Su Tang menyangkalnya dengan serius, Xiao Buhui akan tetap curiga, tetapi wajah Su Tang yang jenaka membuatnya mengerti bahwa Su Tang benar-benar tidak memiliki pemikiran seperti itu. Lalu mengapa kau menyelamatkannya? Tanya Xiao Buhui. Nanti kau akan mengerti, kata Su Tang, lalu mengganti topik. Pernahkah kau mendengar tentang labu darah? Tidak, Xiao Buhui bertanya, apa itu? Aku tidak terlalu yakin, tapi sepertinya itu bisa sangat berguna. Su Tang tersenyum sedikit malu. Lupakan saja, apapun itu, aku tidak akan mengincar labu darah. Aku harus meninggalkan jalan keluar untuknya. Pada saat ini, Su Qingsui datang bersama gadis muda itu. Ia menyapa Xiao Buhui dengan ramah, kakak Xiao. Xiao Buhui hanya mengangguk pelan. Ia tidak punya hubungan apapun dengan pihak lain. Ia tetap tinggal untuk melindungi gadis itu sepenuhnya demi menghormati Su Tang. Kalian berdua mau kemana? Sudah memikirkannya, tanya Su Tang lembut. Kemana kita bisa pergi? Wajah Su Qingsui berubah muram setelah mendengar ini. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba berbinar dan dia berteriak, kakak, bagaimana kalau kami berdua ikut denganmu? Tidak, Su Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Jika mereka benar-benar saudara kandung, atau jika mereka sudah saling kenal sejak lama, Su Qingsui mungkin bisa bersikap genit atau mempermainkan mereka. Tapi sekarang, ia hanya bisa mendesah kecewa. Saya punya saran, apakah Anda ingin mendengarnya? Tanya Su Tang. Kakak, katakan padaku, kata Su Qingsui tergesa-gesa. Kamu harus pergi ke keluarga Sue dan menemukan tunanganmu, kata Su Tang. Tidak, Su Qingsui cemberut. Aku sedang dalam masalah besar sekarang, kenapa aku harus pergi ke keluarga Sue? Apa aku akan ditertawakan? Pikiranmu terlalu berat sebelah, kata Su Tang. Kalau kau benar-benar ingin menikahinya dan dia juga ingin menikahimu, kenapa kau repot-repot mengkhawatirkan harga diri? Soal pendapat orang lain, kau tak perlu khawatir. Hidupmu milikmu, jadi kenapa kau repot-repot memikirkan mereka? Lagi pula, ini kesempatan langka, ini saat yang tepat untuk mengujinya. Apa yang kau uji padanya? Tanya Su Qingsui. Pertama, ini bisa menguji toleransinya. Meskipun kau melakukan kesalahan kali ini, itu bukan masalah karaktermu. Itu adalah momen ketidakpedulian, dan orang-orang jahat memanfaatkannya dan merampokmu. Dia seharusnya bisa memahami dan memaafkanmu. Siapa yang bisa menghindari kesalahan terus-menerus? Jika dia terus-menerus mengkritikmu, itu membuktikan bahwa dia berpikiran sempit. Lebih baik batalkan pernikahan ini, kalau tidak kau akan menderita selama beberapa dekade mendatang. Su Tang berkata kedua, ini bisa menguji kemampuannya. Bagaimanapun juga, kau telah melakukan kesalahan, dan kau harus menemukan cara untuk menebusnya. Bisakah dia mengubah kesalahan itu menjadi kesuksesan, sehingga kau layak kembali ke keluarga Su dengan bangga? Semua tergantung pada kemampuannya. Su Qingsui mengangguk sambil mendengarkan. Ketiga, kau bisa menguji karakternya. Su Tang melanjutkan, jika kau dalam kesulitan dan datang kepadanya untuk meminta bantuan, lalu dia memandang rendahmu, berbicara dingin kepadamu, mengabaikanmu, atau memperlakukanmu dengan tidak hormat dan selalu agresif secara fisik, maka kau sama sekali tidak bisa mempercayakan hidupmu kepada orang seperti itu. Qingsui, sebenarnya, kupikir kau harus pergi ke ibu kota. Su Tang melanjutkan, saat kau dalam masa sulit seperti ini, kau tidak pergi kepadanya, melainkan meminta bantuan orang lain. Apa yang akan dia pikirkan ketika tahu? Dia pasti akan merasa tidak nyaman karena kau tidak menganggapnya sebagai kerabat terdekatmu. Misalnya, jika aku dan istriku mengalami kesulitan dan tidak datang kepadaku terlebih dahulu, melainkan mencari perlindungan dengan orang lain, aku akan sangat marah. Setidaknya, itu membuktikan bahwa dia meremehkanku. Ngomong-ngomong, ekspresi Su Tang agak sedih. Ia sendiri tidak percaya logika ini. Jika Wen Xiang dan Xi Xiaoru menghadapi bahaya besar, akankah mereka meminta bantuannya? Mustahil. Dari sudut pandang lain, jika ia menghadapi musuh yang tak tertahankan, ia juga tidak ingin melibatkan Xi Xiaoru dan Wen Xiang. Ketiganya tampaknya memiliki kepribadian yang sama kuatnya. Kalau begitu, ayo kita pergi ke ibu kota. Su Qingsui terbujuk. Ia bergumam sendiri, lalu tertawa. Kak, aku mengerti maksudmu. Aku hanya ingin bersikap kasihan dan melihat bagaimana dia memperlakukanku. Ya, benar, Su Tang berkata, jangan khawatir. Jika tunanganmu tidak menoleransimu, cari saja Sue Dongju, yang juga anggota keluarga Sue. Sebutkan namaku dan dia akan membantumu. Baiklah, aku akan mencatatnya, kata Su Qingsui. Ada orang lain di keluarga Sue, Sue Yi. Meskipun dia murid sekte luar, dia sangat dihormati di keluarga Sue. Su Tang berkata, namun, dia tidak ada di ibu kota saat ini dan akan segera kembali. Jika kau masih di keluarga Sue, dia mungkin akan datang mencarimu.
Apakah kau sedang membicarakan Sue Yi yang gila? Su Kingsue terkejut kakak, apakah dia juga temanmu? Ya, Su Tang mengangguk pernahkah kamu mendengar tentang dia? Tentu saja, kata Su Kingsue. Meskipun Sue Yi, si gila, hanya seorang Grandmaster, ia juga seorang murid yang sangat dihargai oleh keluarga Sue. Dalam istilah dunia lain, ia adalah seorang pemain benih. Tak seorang pun menyangka Sue Yi akan selamanya berada di ranah Grandmaster. Menjadi leluhur agung hanyalah masalah waktu. Faktanya, banyak sekte memiliki murid inti seperti itu. Dengan kekuatan Su Tang saat ini, jika ia bersedia bergabung dengan 3 sekte besar, ia juga akan dihargai. Tidak banyak orang seperti dia di dunia kultivasi, jadi Su Kingsue telah mendengar nama Sue Yi sejak lama. Kakak, kamu punya banyak teman, kata Su Kingsue sambil tersenyum. Su Tang juga tersenyum, tetapi tidak menyebutkan bahwa ia mengenal Sue Jiu. Meskipun Sue Jiu sangat peduli padanya, ia juga perlu tahu batasannya dan tidak menyalahkan Sue Jiu atas semua kekacauan yang terjadi. Ia pernah menyelamatkan Sue Dongju dan saudara-saudari Wan di negeri bunga persik sebelumnya, dan Sue Dongju adalah orang yang sangat setia. Karena persahabatan mereka di masa lalu, Sue Dongju pasti akan menjaga Su Kingsue dengan baik. Xiao Gongfeng, tolong pergi dan kirim mereka ke kota Sangjing. Su Tang menatap Xiao Buhui Kingsue terluka, dan hanya ada 2 gadis di sini. Aku agak khawatir. Bagaimana denganmu? Xiao Buhui mengerutkan kening saat kau keluar, pasti ada seseorang yang menjemputmu. Tidak apa-apa, kata Su Tang sambil tersenyum kita berdua, dengan pedang dan pisau yang kita miliki, tak terkalahkan di dunia, haha. Kakak, kamu mau pergi kemana? Tanya Su Kingsue dengan tergesa-gesa. Aku akan pergi ke wilayah naga racun, kata Su Tang. Jangan, teriak Su Kingsue pelan, di sana sangat berbahaya. Bahasa manusia memiliki efek hipnosis diri yang halus. Ketika Su Kingsue pertama kali memanggil Su Tang kakak, sebagian karena rasa terima kasih dan sebagian lagi karena ingin lebih dekat dengannya. Namun, karena ia terus-menerus memanggilnya seperti itu, ia mulai benar-benar menganggap Su Tang sebagai kakaknya. Kekhawatiran batinnya tampak jelas dan sangat tulus. Kamu masih tahu bahayanya, Su Tang berkata dengan nada menggoda apa yang kamu pikirkan sebelumnya. Aku tidak, putus asa. Wajah Su Kingsue sedikit memerah. Aku harus pergi, kata Su Tang, jangan khawatir, selama tidak ada kultivator hebat yang muncul, orang biasa tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Kalian berdua sangat ahli dalam ilmu pedang. Su Kingsue tiba-tiba menyadari sesuatu kakak, apakah kakak iparku ada di wilayah naga racun? Ya, jawab Su Tang. Siapa nama kakak iparmu? Apakah dia cantik? Apakah dia lembut? Apakah dia baik padamu? Su Kingsue bertanya berulang kali. Di matanya, Su Tang adalah pria berhati murni, penuh kesatriaan dan kelembutan. Wanita biasa tidak pantas untuknya. Ia sangat khawatir dan khawatir pernikahan Su Tang tidak akan memuaskan. Nanti kau lihat sendiri. Tanyakan saja sendiri, kata Su Tang. Kalau begitu aku tidak akan pergi, kata Su Kingsue, aku ingin melihat seperti apa rupa kakak iparku. Jangan macam-macam, kata Su Tang, budak bisu itu sudah membuat banyak orang khawatir. Jika seorang kultivator hebat mengabaikan larangan Hua Xijue dan Helan Fei Qiong, kita akan mendapat masalah. Aku bisa melindungi diriku sendiri, tapi aku tidak bisa melindungimu. Kakak ipar pasti sangat kuat sampai berani menerobos masuk ke wilayah naga racun. Su Kingsue baru saja berbicara. Ia teringat masalah sensitif. Ia bekerja sama dengan keluarga Hu untuk menerobos masuk ke wilayah naga racun dan merebut pedang ajaib. Ia hampir menjadi musuh Su Tang. Jika ia bersikeras tinggal, Su Tang mungkin akan salah paham. Ya, Su Tang mengangguk. Dibandingkan denganmu, Su Kingsue bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku belum pernah bertanding serius. Pertanyaan ini membuat Su Tang bingung. Siapa yang lebih kuat, dia atau si Xiaoru? Kemungkinan besar tidak akan pernah ada jawaban, karena itu akan mengharuskan mereka bertarung habis-habisan dan memperlakukan satu sama lain sebagai musuh. Baru setelah itu, dia bisa melepaskan niat pedangnya, dan si Xiaoru melepaskan aura pedangnya. Aku iri sekali, gumam Su Kingsue. Mampu berjuang berdampingan dan berbagi suka duka, inilah yang disebut rekan kultivator sejati, bukan? Xiao Buhui terharu. Su Kingsue tidak tahu siapa yang akan ditemukan Su Tang, ia hanya iri. Xiao Buhui tahu kekuatan Moxing. Sejak si Xiaoru keluar dari gunung, ia telah berkelana ke seluruh negeri dan tak terkalahkan. Tak terhitung jiwa telah mati di bawah pedangnya. Melihat penampilan Su Tang, sepertinya tidak ada cara untuk memastikan siapa yang lebih kuat antara dirinya dan si Xiaoru. Mungkinkah bocah naif saat itu telah mencapai level seperti itu? Baiklah, saatnya kamu pergi, kata Su Tang. Tunggu sebentar. Xiao Buhui tiba-tiba berkata, Tuan Su, saya punya beberapa hal. Su Fang, ayo kita ke sana dan melihat-lihat, kata Su Kingsue,
lalu menarik gadis itu masuk ke dalam hutan. Melihat kepintaran Su Qingsui, Xiao Buhui merasa agak puas. Ia menatap Su Tang dan bertanya, di mana aku harus mencarimu setelah aku mengirim mereka ke kota Sangjing? Apa? Su Tang awalnya tertegun, lalu ia gembira Tuan Xiao. Akhirnya kau menemukan jawabannya, haha. Siang harinya, Su Tang berjalan perlahan menaiki bukit. Tak ada jalan di depan, hanya tebing. Ketika ia sampai di tepi tebing dan melihat ke bawah, ia melihat sungai kecil mengalir perlahan. Kabut abu-abu muda memenuhi bukit di depannya. Setelah terbang di atas sungai kecil dan melangkah ke bukit di seberangnya, ia akan memasuki domain naga racun. Su Tang mengamati sejenak, lalu mencari pohon besar untuk duduk, mengeluarkan bungkusan kertas dari tangannya dan membukanya perlahan. Bunga itu dapat menyembuhkan semua jenis racun di dunia. Mengingat hubungannya dengan Sekte Guibel, ia sebaiknya menyimpan bunga itu untuk keperluan darurat. Namun, tanpa bunga itu, ia tidak bisa memasuki domain naga racun, yang membuatnya merasa sangat canggung. Sayangnya, bunga penangkal kejahatan di tangannya sudah lama layu. Jika ia bisa menumbuhkan bunga penangkal kejahatan di puncak Qianqi, ia akan jauh lebih percaya diri saat menghadapi Sekte Guibel. Xiao Buhui berkata bahwa bunga pengusir kejahatan tidak memerlukan obat lain dan dapat langsung ditelan. Su Tang memasukkan ranting bunga pengusir kejahatan yang telah mati ke dalam mulutnya dan mengunyahnya perlahan, lalu dengan hati-hati mengambil setiap kelopak emas di dalam kantong kertas dengan ujung jarinya. Menelan seteguk demi seteguk, saat kantong kertas itu kosong, Su Tang memejamkan mata dan diam-diam mengalirkan pembuluh darah spiritualnya. Bunga penolak kejahatan berubah menjadi arus hangat yang mengalir di sepanjang pembuluh darah spiritual. Khasiat obat bunga penolak kejahatan bertahan untuk jangka waktu tertentu, setidaknya 1 atau 2 bulan, dan paling lama beberapa tahun. Kuncinya bergantung pada kondisi fisik orang yang meminumnya, karena khasiat obatnya akan dinetralkan dan dilemahkan oleh kotoran dalam tubuh. Jika dikonsumsi oleh seorang praktisi di tingkat leluhur agung, khasiat obatnya dapat bertahan lebih dari 10 tahun, atau bahkan selamanya. Su Tang sedang mengalirkan pembuluh darah spiritualnya, dan tentu saja ia juga memancarkan fluktuasi spiritual. Sesaat kemudian, dua sosok melesat dari udara dan mendarat di tebing yang jauh. Mereka segera menemukan Su Tang dan saling bertukar pandang. Su Tang masih mengatur napasnya. Setiap napas yang diembuskannya berwarna hitam pekat, seperti asap knalpot dari dunia lain. Yang disebut pengusiran setan dimaksudkan untuk mengusir semua roh jahat. Su Tang hanyalah seorang Grandmaster, belum mencapai tahap melampaui alam fana. Tubuhnya tidak begitu murni, dan khasiat obat dari bunga pengusiran setan bekerja untuk mengeluarkan semua kotoran dari tubuhnya. Sungguh khasiat obat yang luar biasa. Su Tang sangat terkejut. Pikirannya mengikuti arus hangat yang ditransformasikan oleh bunga penolak kejahatan, tetapi ketika ia menyadari ada 2 tamu tak diundang, ia harus mengalihkan sebagian pikirannya dan bersiap untuk merespons kapan saja. Kedua praktisi itu mengamati selama lebih dari 100 tarikan napas dan membuat keputusan melalui kontak mata. Salah satu praktisi berjubah hitam tiba-tiba terkejut dan bergegas menuju Su Tang, memegang pisau tajam bergagang panjang di tangannya, dan cahaya pisau itu menebas leher Su Tang bagai kilat. Kultivator lain berjubah merah bergegas ke sisi Su Tang. Dengan jentikan jarinya, sebuah pedang terbang melesat keluar dari sarung di belakang bahunya dan menusuk ke arah tulang rusuk Su Tang. Su Tang sangat marah. Khasiat obatnya belum sepenuhnya aktif. Jika dia melawan orang lain sekarang, itu akan membuang banyak energi. Namun, pisau itu sudah ada di tangannya dan dia tidak bisa lagi mengatur napasnya. Su Tang tiba-tiba membuka matanya, dan pedang matahari terbenam yang diayunkannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kultivator berjubah hitam itu ingin mengejutkan Su Tang, tetapi ia tidak menyangka Su Tang malah akan terjerumus ke dalam masalah. Ia terpaksa menutup matanya rapat-rapat. Rasanya tidak pantas untuk terus menebas dengan pisau tajam bergagang panjang di tangannya, dan rasanya lebih tidak pantas lagi untuk menariknya kembali. Su Tang tidak memberinya waktu untuk berpikir. Ia melayang ke udara, dan dengan kilatan cahaya pedang, pisau tajam bergagang panjang di tangan kultivator berjubah hitam itu terbelah 2. Cahaya pedang terus bergulir ke atas membentuk busur, mengenai leher praktisi berjubah hitam. Praktisi berjubah hitam itu tak mampu mengendalikan tubuhnya dan terus menerjang ke depan, menghantam sebuah pohon besar. Semburan darah langsung mewarnai pohon itu menjadi merah dan mengalir di kulit kayunya, sementara praktisi berjubah hitam itu terlempar ke tanah dengan wajah menghadap ke atas. Kultivator berjubah merah itu tak pernah menyangka serangan balik Su Tang begitu dahsyat. Fluktuasi energi spiritual yang dahsyat dan bergejolak bahkan membuatnya merasa tercekik. Ia tahu ada yang tidak beres dan terpental mundur sambil berteriak, Sekte Changshengku telah mengeluarkan larangan. Siapapun yang memasuki wilayah naga racun akan dihukum berat. Siapa kau? Beraninya kau melawan Sekte Changshengku? Jika pihak lain mudah diajak bicara, Su Tang mungkin memilih untuk berdebat,
tetapi jika pihak lain keluar dan menghunus pedangnya, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Su Tang tetap diam, sosoknya bagaikan kilat, mengejar kultivator berjubah merah. Jarak antara kedua belah pihak awalnya lebih dari 10 meter, dan kultivator berjubah merah itu telah mundur, tetapi setelah Su Tang mengerahkan seluruh kekuatannya, jarak itu dengan cepat diperpendek. Dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, jaraknya menjadi kurang dari 3 meter. Melihat bahwa lawannya bukanlah dia, pendekar berjubah merah itu pun meraung, mengangkat tangannya dan menembakkan anak panah kembang api ke angkasa, kemudian melepaskan lagi pedang terbangnya dan mengarahkannya ke dada Su Tang. Su Tang sedikit memutar tubuhnya dan menghindari pedang terbang di saat kritis itu. Kerah kemejanya robek oleh kekuatan pedang terbang itu. Su Tang tidak menginginkan efek ekstrim ini, tetapi reaksi dan penilaiannya mengatakan kepadanya bahwa menghindarinya pada sudut ini sudah cukup. Detik berikutnya, sosok Su Tang melewati kultivator berjubah merah itu, dan bahu keduanya hampir bersendewa. Ia tidak melancarkan serangan ganas apapun, melainkan hanya menghunus pedangnya secara horizontal. Puff! Kultivator berjubah merah itu terbelah dua secara tragis. Setelah Su Tang tertembak lebih dari 10 meter jauhnya, tubuh kultivator berjubah merah itu terbelah menjadi dua bagian, dan jatuh ke tanah satu demi satu. Rasa sakit yang begitu hebat tak tertahankan, dan ia tak bisa mati dengan cepat. Kultivator berjubah merah itu berteriak kesakitan. Su Tang berbalik dan mengayunkan palu langit hantu, kepala palu itu menghantam tubuh bagian atas kultivator berjubah merah dengan keras. Asap dan debu mengepul tinggi, dan jeritan melengking itu tiba-tiba berhenti. Su Tang menatap langit, di mana asap kembang api mengepul. Ia mengerutkan kening, pindah ke tempat yang lebih tenang, dan terus mengatur napasnya. Kekuatan Sekte Changsheng tampaknya cukup kuat. Setelah beberapa saat, Su Tang merasakan puluhan fluktuasi kekuatan spiritual dengan kekuatan yang berbeda-beda. Ia tetap tenang dan terus mengatur napasnya. Tak lama kemudian, ia sudah bisa melihat sosok-sosok bergerak masuk dan keluar hutan. Belasan orang terbang dari langit, dan mereka berada sekitar 3 atau 400 meter darinya. Su Tang berhenti mengatur napasnya, melompat, dan terbang menuju wilayah naga racun. Berhenti. Orang menyebalkan. Terdengar teriakan dan omelan yang jelas dari belakangnya, tetapi Su Tang tidak menoleh. Ia bisa memperkirakan setidaknya ada 7 atau 8 Grandmaster yang mengelilinginya. Dengan kekuatannya saat ini, ia tidak berani bersikap terlalu arogan. Dari 36 strategi, mundur adalah yang terbaik. Ia menduga mereka tidak akan berani mengejar ke domain naga racun, jika tidak, mereka tidak akan tinggal di pinggiran dan akan memasuki domain naga racun untuk mengepung budak bisu itu. Benar saja, para praktisi itu berhenti jauh di atas aliran sungai, berteriak dan mengumpat makin keras, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mengejar mereka. Su Tang mendarat di puncak gunung dan melihat sekeliling. Ia memiliki ketertarikan alami pada kehidupan hijau, tetapi vegetasi di sini sangat aneh. Vitalitasnya tampak sangat kuat, tetapi juga penuh dengan permusuhan yang kuat. Ia tidak punya cara untuk mengendalikan vegetasi semacam ini. Su Tang berjalan menyusuri hutan selama hampir 1 jam, merasa sangat tidak nyaman dengan perubahan lingkungan yang tiba-tiba. Sebelumnya, indranya mampu menjangkau jarak yang sangat jauh menembus pepohonan, tetapi kini ia hanya bisa melihat dan mendengar apa yang ada di depannya, seolah-olah ia terperangkap dalam sangkar yang tak kasat mata dan tak berwujud. Hanya dalam 1 jam, pakaian Su Tang robek di banyak tempat, terkikis oleh duri-duri yang tumbuh di sepanjang jalan. Tangannya juga terluka. Pepohonan di domain naga racun lebih rimbun daripada hutan manapun yang pernah dilihatnya. Sungguh rimbun yang aneh dan tidak biasa. Kalau saja jalannya sulit, aku masih bisa bertahan, tapi ternyata banyak sekali serangga beracun di sini. Aku mencongkel dahan pohon dengan tanganku, dan tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak di bawah ujung jariku. Lalu aku melihat seekor laba-laba berwarna-warni muncul dari bawah dedaunan dan menggigit jariku dengan ganas. Aku melangkah ke lumpur, dan seekor ular kecil menjulurkan kepalanya keluar dari air, mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan taringnya yang panjang. Dulu, hal ini mustahil dilakukan, karena vegetasi akan menyampaikan banyak informasi kepadanya, dan ia tahu persis di mana burung dan hewan bersembunyi di dekatnya. Kini, segala sesuatu di sekitarnya menolak untuk mendekatinya, mempertahankan sikap bermusuhan yang membuatnya sulit bergerak maju. Beban fisik dan mentalnya sangat berat. Su Tang menarik napas panjang dan memutuskan untuk mencari tempat terdekat untuk beristirahat sejenak. Kemudian ia melihat sepotong kayu lapuk di depannya. Ia berjalan perlahan. Sesaat kemudian, kayu lapuk itu tiba-tiba bergerak, membuka mulutnya ke arah Su Tang, dan mengeluarkan desisan peringatan. Ternyata itu seekor kadal abu-abu kecoklatan. Su Tang terkejut dan secara naluriah mengaktifkan kekuatan spiritualnya. Kadal abu-abu kecoklatan itu merasakan napas Su Tang, memutar ekornya, dan dengan cepat mengebor lubang di dekatnya.
Tempat yang angker, Su Tang mendesah diam-diam. Setelah ia memperoleh kemampuan observasi yang kuat, ia jarang merasa takut seperti ini. Ia hanya bisa mengatakan bahwa kemampuan kamuflase kadal itu terlalu sempurna, bahkan ia pun tertipu. Tiba-tiba, terdengar suara dari kejauhan, seolah-olah seseorang atau binatang buas sedang berjalan di hutan. Su Tang diam-diam berjongkok dan melihat ke arah suara itu. Orang yang membuat suara itu seharusnya juga menyadari kehadiran Su Tang. Suara itu menghilang dalam sekejap. Su Tang tidak bergerak dan menunggu dengan sabar. Hutan itu terlalu lebat. Bahkan leluhur agung pun, gerakannya di sini akan menimbulkan suara. Ketika mereka bertemu di jalan sempit, orang yang bisa menunggu dengan tenang dalam kegelapan tentu akan lebih diuntungkan. Namun, pihak lain tampaknya memiliki pemikiran yang sama. Tak ada suara lagi yang terdengar. Su Tang merasa tak berdaya. Dengan jangkauan penglihatannya yang hampir nol, ia tak berani bertindak gegabah. Dulu, ia selalu bisa mengambil inisiatif karena kecepatan dan reaksinya jauh lebih unggul daripada lawannya. Kini, kekuatannya telah jauh berkurang. Terlebih lagi, siapapun yang berani memasuki tempat hantu seperti itu setidaknya harus seorang kultivator tingkat Grandmaster. Jika ia tidak hati-hati, ia mungkin akan menderita kerugian besar. Su Tang tidak bergerak, begitu pula pihak lain. Setelah lebih dari 1 jam, Su Tang tak sanggup lagi menahannya. Ia tidak takut bersaing dengan orang lain dalam hal kesabaran, tetapi ia tak bisa berlarut-larut. Sebelum datang, ia tak menyangka lingkungan di domain naga racun begitu keras, jadi ia sangat mengkhawatirkan si Xiaoru dan hanya ingin segera menemukannya. Su Tang berdiri dan melangkah maju. Tubuhnya bergesekan dengan dahan-dahan, menimbulkan suara pelan. Suara itu menjadi sinyal, dan suara-suara juga terdengar di kejauhan. Kemudian, kedua belah pihak memilih untuk perlahan mendekat. Su Tang menunjukkan senyum aneh di wajahnya. Sebenarnya, kedua belah pihak bisa saja memilih untuk menjauh, tetapi mereka memilih untuk melihat apa yang terjadi karena mereka memiliki mentalitas yang sama. Mereka yang memasuki domain naga racun semuanya ada di sana untuk melacak budak bisu itu dan merebut pedang ajaib yang memungkinkannya menyelesaikan transformasi instan. Jika itu benar-benar pedang milik prajurit bermantel sihir Ren Yuko, mereka pasti akan sangat gembira. Jika bukan, mereka hanya akan menganggapnya sebagai pengalaman langka. Oleh karena itu, mentalitas mereka adalah seorang pemburu dan mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan apapun. Suara itu semakin dekat, dan gerakan kedua orang itu semakin lambat. Akhirnya, ketika Su Tang menyingkirkan semak-semak, ia melihat sesosok muncul dari balik pohon, dan keduanya tiba-tiba terdiam. Jarak mereka hanya 2 meter, jarak yang sangat berbahaya. Su Tang sedang menatap orang lain, dan orang lain itu juga menatap Su Tang. Ia adalah pria tegap berusia 30-an, dengan wajah tampan, alis tebal, dan mata besar dengan pupil kecil. Bahkan tanpa menunjukkan emosi apapun, ia memancarkan aura yang ganas. Ia memiliki pedang panjang tersampir di bahunya dan 2 belati di pinggangnya. Kondisinya jauh lebih menyedihkan daripada Su Tang. Pakaiannya robek, dan otot-ototnya yang terbuka dipenuhi luka-luka halus. Keheningan menyelimuti, keheningan yang panjang. Su Tang ingin menyapa dengan santai lalu berpisah, tetapi tepat saat ia membuka mulut, pria kuat itu menerkam seperti macan tutul, dan cahaya pedang langsung mengenai kepalanya. Agak bodoh. Su Tang segera menyadari rintangannya. Mereka semua mengincar budak bisu itu, dan hanya ada 1 budak bisu. Jika dia tidak bertarung sekarang, dia akan bertarung nanti. Jadi, lebih baik dia memutuskan pemenangnya saat ini juga. Untungnya, kemampuan reaksi Su Tang masih ada. Ia terbang mundur dengan cepat, lalu melepaskan pedang matahari terbenam. Su Tang sengaja menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyerang jiwanya, dan pedang matahari terbenam memancarkan cahaya yang menyilaukan. Namun, pepohonan mengelilingi Su Tang, sehingga ia pun mundur lagi. Setelah melewati beberapa semak, cahaya yang dipancarkan pedang matahari terbenam menjadi jauh lebih lemah, dan sebagian besar cahaya terhalang oleh semak, dahan, dan dedaunan yang bergoyang. Pria kuat itu hanya menyipitkan matanya sedikit, lalu kembali normal. Kemudian ia meraung, dan cahaya pedang pun padam. Dapat dilihat bahwa ini mungkin pertama kalinya lawan bertarung dengan seseorang di lingkungan seperti itu. Ia mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, tetapi justru menimbulkan berbagai masalah. Kekuatan pedang yang panjangnya lebih dari 10 meter menyapu semak-semak di sekitarnya dan menebang 3 atau 4 pohon berturut-turut. Kecepatannya terus menurun, dan tidak ada peluang untuk melukai Su Tang sama sekali. Su Tang melompat maju, dan cahaya pedang datang dari atas, menekan ujung pedang pria paruh baya itu. Pedang matahari terbenam kembali bersinar terang, lalu dengan goyangan dan kilatan, cahaya pedang itu menerjang ke arah tenggorokan pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu menurunkan kelopak matanya untuk menghindari menatap langsung cahaya yang menyilaukan itu, lalu tiba-tiba menghunus pedangnya dan menyerbu ke atas untuk menghadapi serangan itu.
Boom! Kedua pedang itu saling bertabrakan dengan keras, menimbulkan suara dentuman keras. Dampak kekuatan spiritual juga memengaruhi mereka. Sosok Su Tang melayang ke atas tanpa sadar, dan pria kuat itu juga mundur selangkah. Kemudian, pria kuat itu mencondongkan tubuh ke depan, dan pedangnya melesat bagai kilat ke arah pergelangan kaki Su Tang. Penilaiannya akurat dan reaksinya cepat. Su Tang adalah lawan yang kuat, jadi ia mengurungkan niat yang tidak realistis itu. Mustahil untuk mengakhiri pertempuran seketika, jadi ia harus melukai Su Tang terlebih dahulu. Dalam lingkungan yang keras seperti itu, cedera berarti kematian. Su Tang sangat terkejut. Dengan kecepatannya yang mendekati batas, banyak master hebat tumbang di bawah serangan kilatnya. Ia bahkan bisa mengakhiri pertempuran hanya dengan satu serangan. Kekuatan pedang lawan jelas-jelas dicegatnya, tetapi ia mampu menghunus pedangnya dan melakukan serangan balik tepat waktu. Kecepatannya tidak jauh lebih lambat darinya. Cahaya pedang yang diayunkan pria parubaya itu hampir mengenai pergelangan kaki Su Tang. Su Tang tiba-tiba meringkuk, lalu berbalik ke belakang, dan tubuhnya terbentang dengan anggun dan lincah di udara. Pedang matahari terbenam berubah menjadi sinar cahaya dingin dan melesat ke arah dada pria parubaya itu. Orang kuat itu melangkah ke samping, memegang pedang di kedua tangan, dan menebas ke depan dengan ganas. Su Tang awalnya tidak mengerti. Ia merasa langkah pihak lain yang tak terduga ke samping itu sama sekali tidak perlu. Baru setelah kedua pedang itu bertabrakan, ia menyadari alasannya. Menghadapi Su Tang secara langsung, pria parubaya itu harus menghalangi cahaya pedang Su Tang sebelum dia dapat melancarkan serangan balik, yang membutuhkan dua gerakan. Ia melangkah ke samping, membentuk bidang miring dengan cahaya pedang Su Tang, lalu menyerang dengan sekuat tenaga menggunakan pedang di kedua tangannya. Akibatnya, cahaya pedang Su Tang terpental, lalu pedangnya terus bergulir ke depan dan menyerang Su Tang. Hanya dengan satu gerakan, ia mematahkan kekuatan pedang Su Tang dan melancarkan serangan balik secara bersamaan. Serangan itu memakan waktu jauh lebih singkat dan menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar bagi Su Tang. Ketika orang-orang kuat bertarung, terkadang yang mereka perjuangkan hanyalah momen singkat. Inilah kombinasi sebenarnya antara serangan dan pertahanan. Pedang matahari terbenam Su Tang terpental, meninggalkan ruang kosong yang luas. Melihat cahaya pedang pria parubaya itu hampir mencapai tubuhnya, Su Tang tiba-tiba mendorong ke depan dengan tangan kirinya, dan sebuah palu godam muncul di tangannya. Boom! Palu langit hantu bertabrakan dengan pedang panjang itu, dan sosok Su Tang secara alami melayang mundur. Pria kuat itu juga mundur beberapa langkah, menatap palu langit hantu dengan takjub. Bagaimana dia menyembunyikan palu sebesar itu di tubuhnya? Detik berikutnya, Su Tang menerjang maju, palu di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya, lalu melancarkan serangan dahsyat ke arah pria parubaya itu. Pria itu sedikit marah dan mengerahkan segenap tenaganya. Namun, Su Tang juga tahu bahwa kemampuan kendalinya terhadap senjata spiritual tipe rantai seperti Phantom Hammer tidak terlalu tinggi, jadi dia hanya menggunakan Phantom Hammer sebagai perisai besar dan sesekali mengayunkannya. Pria kuat itu langsung terpuruk. Di satu sisi, karena Su Tang telah mengerahkan seluruh kekuatannya, dan di sisi lain, karena senjata spiritual Su Tang terlalu aneh. Secepat, selicin, dan seaneh apapun gerakan pedangnya, palu langit hantu di tangan Su Tang selalu dapat dengan mudah menangkis serangannya, sementara pedang matahari terbenam di tangan lainnya membuka dan menutup dengan keras. Namun, pria parubaya itu memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam keterampilan dan pengalaman ilmu pedang, bahkan bisa dikatakan melampaui Su Tang yang belajar dengan cepat. Sosok pria parubaya itu menjadi tidak menentu, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari tabrakan langsung dengan Su Tang, dan dia tahu bagaimana memanfaatkan pepohonan dan semak-semak di sekitarnya untuk melarutkan dan menunda serangan Su Tang. Kemampuan belajar ini bahkan lebih menakjubkan. Beberapa pedang pertama yang ia lepaskan menunjukkan bahwa ia tidak memiliki pengalaman bertarung di lingkungan serupa, tetapi hanya dalam waktu singkat, ia sudah tahu cara menggunakannya. Kerugiannya perlahan-lahan berkurang, dan tatapan kejam muncul di mata pria parubaya itu. Ia menarik napas panjang dan hendak melancarkan serangan balik. Pada saat ini, Su Tang mengayunkan tangannya, dan pedang matahari terbenam serta palu langit hantu menghilang tanpa jejak, digantikan oleh tombak perang berwarna merah tua. Kemudian Su Tang menusukkan tombak itu ke depan, dan ujung tombak itu menembus jantung pria parubaya itu bagai kilat. Pria parubaya itu terkejut lagi. Ia akhirnya terbiasa dengan gaya dan serangan Su Tang. Dari mana datangnya senjata itu? Sebenarnya, sebelum memasuki paviliun Changjian, Su Tang hanya tahu cara menusuk orang dengan tombaknya, mengandalkan kekuatan spiritualnya yang kuat dan kecepatannya yang cepat untuk menghancurkan lawan-lawannya. Namun kini, gerakan tombak Su Tang sangat halus, dan tombak itu telah berubah menjadi naga merah tua, terbang ke atas dan ke bawah, dan ujung tombak itu tidak pernah meninggalkan titik vital orang kuat itu. Pria kuat itu mundur selangkah demi selangkah,
dan tidak ada pihak yang melepaskan energi spiritual yang kuat karena terlalu banyak rintangan di sekitarnya, yang hanya akan membuang-buang energi spiritual. Dalam hal ini, kinerja senjata spiritual itu sendiri menjadi sangat penting. 1 inci lebih panjang, 1 inci lebih kuat. Tombak Sutang memiliki keunggulan jarak, dan ia menyerang dengan setiap gerakan. Pria kuat itu tak punya pilihan selain bertahan dan mencari peluang. Setelah sekitar puluhan napas, pria kuat itu mundur ke pohon besar dan tiba-tiba jatuh. Tombak Sutang menembus punggungnya dan menembus jauh ke dalam pohon. Pria kuat itu menyerbu sambil meraung. Pilihannya tepat. Karena Sutang menggunakan tombak, ia hanya bisa bertarung jarak dekat agar berpeluang menang. Sutang merentangkan tangannya dan menyerbu ke depan. Tombak itu lenyap tanpa jejak dan berubah menjadi 2 batang besi pendek. Sesaat kemudian, Sutang mengayunkan batang besi pendek itu dan menghantamkannya ke kepala pria kuat itu. Ekspresi pria parubaya itu sedikit kaku, dan ia segera menyadari bahwa ia terlalu dekat dengan Sutang. Ia tidak bisa melepaskan kekuatan pedangnya sama sekali, jadi ia segera mundur. Sutang terus melesat maju. Pertarungan jarak dekat merupakan ujian ekstrim bagi kecepatan reaksi. Ia yakin bahwa ia tidak kalah dari siapapun dalam hal ini. Lawan menginginkan pertarungan jarak dekat, dan memang itulah yang ia inginkan. Pedang panjang dan tongkat besi pendek terus-menerus mengeluarkan suara benturan. Keduanya bergerak begitu cepat sehingga suara-suara itu hampir menyambung menjadi satu garis. Setiap detik, kedua belah pihak harus melancarkan 2 atau 3 serangan dan 2 atau 3 blok. Hal itu tidak menjadi masalah bagi Sutang, karena ia bisa tetap tenang sepenuhnya. Namun, pria parubaya itu merasa kesulitan menahan tekanan seberat itu. Beberapa orang memilih untuk melarikan diri ketika menghadapi tekanan, sementara yang lain memilih untuk melawan arus karena mereka tidak kekurangan keberanian. Pria parubaya jelas termasuk dalam kelompok yang terakhir. Tiba-tiba ia membuang pedangnya, menghunus 2 belati dari pinggangnya, dan menyerbu ke depan. Bahu kedua pria itu benar-benar bertabrakan. Pria kuat itu mengangkat belati untuk menangkis tongkat besi pendek yang diayunkan Sutang, sementara belati lainnya terulur diam-diam dan menusuk paha Sutang. Kali ini, giliran Sutang yang merasa tidak nyaman. Jaraknya terlalu dekat, dan ia bahkan bisa merasakan napas orang itu. Sutang terbang mundur, lalu membuka busur tangisan malam dan menembakkan anak panah ke arah pria kuat itu satu demi satu. Orang kuat itu ingin mengejarnya, tetapi ketika ia melihat anak panah melesat ke arahnya, raut wajahnya berubah drastis dan ia terpaksa melompat ke samping. Seakurat apapun penglihatan dan penilaian seseorang, ada batasnya. Menggunakan belati pendek untuk menangkis panah secepat kilat terlalu berbahaya. Jika ada sedikit penyimpangan, tangannya bisa hancur. Boom! Anak panah itu mengenai pohon besar, membuat lubang yang dalam. Sebelum suara ledakan mereda, Sutang telah menembakkan 5 anak panah berturut-turut, masing-masing anak panah tepat mengenai sosok pria kuat yang sedang bergerak itu. Saat itu, pria parubaya itu hampir ingin menangis. Ia tak mampu berkata-kata untuk menilai lawannya hari ini. Ia bagaikan peti harta karun dengan berbagai macam senjata spiritual bermunculan silih berganti. Baik dalam pertarungan jarak dekat maupun serangan jarak jauh, ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tunggu sebentar, teriak pria parubaya itu tiba-tiba, lalu melompat menghindari anak panah berikutnya. Tunggu. Sutang berhenti, tetapi tetap membungkukkan haluan, menatap dingin ke arah pria parubaya itu. Kau datang ke wilayah naga racun ini untuk budak bisu itu, kan? Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam. Karena tak mampu mengalahkan lawannya, ia hanya bisa menyerah sementara dan memikirkan cara untuk menangani masalah di masa mendatang. Omong kosong. Ekspresi Sutang masih dingin. Kita tidak tahu ke tangan siapa budak bisu ini jatuh. Rasanya agak membosankan bagi kita berdua untuk berjuang demi hidup kita di sini, ya. Kata pria parubaya itu perlahan. Sutang merenung sejenak, lalu menyarungkan busur tangisan malamnya. Mungkin karena kebiasaan, ia mengerutkan kening dan melangkah beberapa langkah sebelum menatap pria parubaya itu lagi. Kenapa kau menyerangku duluan? Aku tidak takut ditertawakan olehmu. Pria parubaya itu tersenyum tak berdaya. Aku di sini juga untuk budak bisu itu. Kita saingan, jadi lebih baik aku bisa menyingkirkannya. Karena kita adalah lawan, maka... Tunggu sebentar, kata pria parubaya itu buru-buru. Lawan terkuatmu bukanlah aku, dan lawan terkuatku bukanlah kau. Melainkan bintang Ibel itu. Sejak ia muncul dari pegunungan, ia telah bertempur dalam lusinan pertempuran, besar maupun kecil, dan tak pernah terkalahkan. Jika aku benar, ia hanya selangkah lagi untuk menjadi leluhur agung. Yang mulia, kita harus bergabung. Kalau tidak, kita tak punya harapan. Oh, Sutang mengangkat alisnya. Setelah bertarung sekian lama, kita seharusnya saling memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing. Pria kuat itu berkata dengan suara berat, kau memang lebih kuat dariku, tetapi bahkan jika kau membasmiku,
aku akan melukaimu dengan parah. Terluka di tempat ini. Berapa lama kau bisa bertahan? Tuan, aku sungguh ingin bekerja sama denganmu. Ekspresi Sutang berangsur-angsur membaik, dan pria parubaya itu akhirnya menghela napas lega. Tadi, ketika Sutang menggerakkan pedang panjang yang jatuh ke tanah ke arahnya, ia sangat gugup. Ia khawatir Sutang akan menganggap pedang panjangnya sebagai rampasan dan merebutnya dengan paksa. Kini setelah melihat Sutang tidak berniat seperti itu, ia akhirnya merasa lega. Saya Long Mingli dari Sekte Changsheng, kata pria parubaya itu perlahan, saya ingin tahu dari sekte mana Anda berasal. Sekte Guibel, Tang Ren, kata Sutang. Saudara Tang, saya terlalu ceroboh tadi. Mohon maafkan saya, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Sutang tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya tetap tenang. Jelas, setelah bertarung sekian lama, mustahil baginya untuk langsung mengubah mentalitasnya, tetapi perilaku ini persis seperti yang diharapkan Long Mingli. Itu pedangku. Long Mingli menunjuk ke depan lalu mengambil beberapa langkah ragu-ragu. Sutang tidak bergerak. Long Mingli melangkah maju perlahan hingga mendekati Sutang, lalu perlahan membungkuk untuk mengambil pedangnya. Tentu saja, selama proses ini ia tetap waspada dan siap merespons kapan saja. Sutang masih tidak bergerak. Long Mingli mengambil pedang itu dan memasukkannya ke sarung di belakangnya. Saat ini, ia benar-benar merasa lega. Saudara Tang, dari arah mana kamu datang? Tanya Long Mingli. Di sana, Sutang menunjuk ke sisi Long Mingli. Long Mingli tentu saja melihat ke arah jari Sutang. Pada saat ini, ia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya dan pikirannya sedikit linglung. Kemudian ia melihat Sutang bergegas ke arahnya dengan ganas, dan cahaya pedang menembus dadanya. Long Mingli seharusnya bereaksi cepat, tetapi pikirannya terasa sangat lambat. Detik berikutnya, sebilah pedang menusuk dadanya. Ia kemudian mendengar Sutang berkata dengan dingin, kapan harus bertarung, kau yang berhak memutuskan. Tapi kapan tidak bertarung, aku yang berhak memutuskan. Long Mingli perlahan terjatuh, dan dia tidak pernah mengerti apa yang terjadi sampai kematiannya. Sutang menghela napas lega. Mungkin karena ia kurang terampil, atau karena membutuhkan banyak energi spiritual dan waktu, ia tidak dapat mengaktifkan hati Ibel selama pertempuran. Namun, Mo Chaiking berhasil melakukannya saat itu. Apa bedanya? Sutang menggeledah tubuh pria parubaya itu sejenak dan menemukan sebuah kotak kecil dan beberapa botol kecil. Ia mengambil kotak itu dan memeriksanya sejenak sebelum membukanya perlahan. Di dalamnya, ia menemukan beberapa baris pil berwarna oranye kuning, masing-masing harum dan beraroma. 4 pil hilang dari baris paling bawah, kemungkinan milik pria parubaya itu. Sutang berpikir sejenak, mengambil sebuah pil, memasukkannya ke dalam mulut, dan menelannya perlahan. Kemudian ia memejamkan mata dan mengamati perubahan di tubuhnya dengan saksama. Setelah sekian lama, ia mendapati bahwa tidak ada pembuluh darah spiritualnya yang terpengaruh. Sebaliknya, perutnya terasa sedikit kembung, seolah-olah ia sudah kenyang. Mungkinkah pil ini digunakan untuk menggantikan makanan? Sutang membuka beberapa botol kecil satu persatu, meletakkannya di depan hidungnya, dan mengendusnya pelan. Semuanya pil penyembuh luka. Ketika membuka botol terakhir, Sutang mencium aroma yang familiar dan tak kuasa menahan kegembiraan. Ia menuangkan isinya dan ternyata memang 2 pil transformasi. Lumayan, Sutang menyimpan pil transformasi, mengambil pedang panjang dan mengayunkannya, lalu menurunkannya lagi setelah beberapa saat. Pria parubaya itu mengaku sebagai murid Sekte Changsheng. Di luar wilayah naga racun, ada orang-orang dari Sekte Changsheng yang mencegat praktisi yang mencoba memasuki wilayah naga racun. Sepertinya Sekte Changsheng bertekad untuk mendapatkan pedang Ibel, jadi seharusnya tidak hanya ada satu orang. Sekarang lubang spiritualnya sudah penuh, dan agak merepotkan baginya untuk membawa pedang orang kuat itu di punggungnya. Terlebih lagi, ia tidak akan bisa menyamar jika bertemu orang-orang dari Sekte Changsheng. Setelah mencari lagi dan melihat tidak ada yang hilang, Sutang berjalan maju. Lingkungan di domain naga racun ini berbahaya, dan semakin sulit untuk dilalui. Tak hanya pepohonan berbentuk aneh yang menghalangi jalan, serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya juga mengganggu Sutang, membuatnya sangat kesal. Setelah berjalan hingga gelap, Sutang melihat sebuah bukit tanah kecil berbentuk menara di depannya, yang mungkin terbentuk secara alami. Tanpa berpikir panjang, ia melompat ke puncak menara dan melihat sekeliling, mencoba mencari tempat yang lebih nyaman untuk beristirahat. Akibatnya, bukit tanah itu tiba-tiba runtuh, memperlihatkan lubang besar di tengahnya. Sekelompok lebah liar seukuran kepalan tangan yang mengerikan terbang keluar dari lubang dan menerkam Sutang. Sutang sedikit terkejut, lalu melepaskan cahaya pedangnya, mencoba mengusir lebah-lebah liar itu. Namun, ia meremehkan keganasan dan jumlah lebah-lebah liar itu. Dalam sekejap mata, lebah-lebah liar itu telah menjadi kekuatan yang luar biasa. Sutang menyadari bahwa ia tidak akan melarikan diri,
jadi ia buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Awan hitam yang terbentuk oleh kawanan lebah itu mengejar Su Tang sejauh lebih dari 10 mil sebelum berbalik. Dikejar-kejar seseorang bukanlah apa-apa. Su Tang pernah lolos sebelumnya, tetapi dikejar-kejar sekelompok lebah liar membuatnya merasa sesak napas. Setelah beristirahat sejenak, Su Tang tiba-tiba menyadari bahwa ia harus melepaskan mutiara roh api. Api bersuhu tinggi itu seharusnya menjadi musuh bebuyutan para lebah liar itu, tetapi ia sudah terlanjur lari ke sini, dan kembali untuk membalas dendam, agak kekanak-kanakan. Hari sudah gelap, jadi Su Tang terpaksa mencari pohon besar dan memanjat ke puncaknya. Namun, ia tidak tidur sedikit pun sepanjang malam. Bunga pengusir setan yang ia ambil hanya bisa menghilangkan racun, tetapi tidak bisa mengusir nyamuk. Ketika akhirnya ia menunggu hingga fajar, Su Tang semakin khawatir. Si Xiaoru berasal dari keluarga kultivator dan hampir tidak pernah mengalami kesulitan apapun. Bisakah ia bertahan hidup di sini? Setelah menentukan arah secara kasar, Su Tang terus melangkah maju. Menjelang siang, ia akhirnya keluar dari hutan. Di hadapannya terbentang padang gurun yang luas. Perasaan tercerahkan yang tiba-tiba itu membuat Su Tang ingin bersorak. Setelah membuka kotak kecil dan meminum pil, Su Tang menyemangati dirinya dan melangkah maju. Saat berjalan di alam liar ini, setidaknya kamu tidak perlu selalu waspada dan siap merespons kapan saja. Kamu bisa bertahan beberapa jam, tapi lebih lama lagi akan menyiksa jiwamu. Su Tang berjalan dan berhenti, mencari jejak. Wilayah naga racun memiliki radius ratusan mil, dan menemukan budak bisu itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Cara paling sederhana dan efektif adalah mencari jejak yang ditinggalkan manusia. Waktu berlalu dengan cepat. Hampir 2 jam kemudian, ketika Su Tang berhenti untuk beristirahat, sebuah batu besar yang berdiri di tengah hutan belantara menarik perhatiannya. Ia menyadari bahwa bentuk batu itu agak salah, jadi ia berjalan mendekat untuk mengamatinya. Sisi lain dari puncak batu itu tampak sangat halus, seolah-olah telah dipotong oleh sesuatu yang sangat tajam. Su Tang melompat ke atas batu itu, berjongkok, dan mengamatinya dengan saksama. Sesaat kemudian, secercah kejutan muncul di mata Su Tang. Metode serangan yang begitu dahsyat ini sangat sesuai dengan karakteristik si Xiaoru. Masih banyak jejak pertempuran di depan. Su Tang tak bisa menunggu lebih lama lagi, ia melompat ke udara, mengamati setiap jejak satu persatu, menentukan arah penyebaran pertempuran, lalu melesat maju. Semakin cepat dia terbang di udara, semakin kuat fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkannya, yang mungkin dapat mengungkap targetnya, tetapi Su Tang tidak mempedulikan itu. Setelah terbang selama setengah jam, hutan lebat muncul di depan mereka. Masih belum ada tanda-tanda si Xiaoru, jadi Su Tang harus berhenti dan melihat-lihat, berharap menemukan jejak baru. Namun, setelah lama mencari, ia tidak menemukan apapun. Jejak perkelahian itu pun menghilang di sepanjang jalan. Su Tang mengerutkan kening dan berpikir, apakah ia melewatkan sesuatu? Atau apakah si Xiaoru lari ke arah lain? Tepat saat Su Tang sedang berpikir, sebuah suara pelan terdengar dari hutan. Su Tang segera waspada dan melihat ke arah suara itu. Suara itu semakin dekat, dan sesosok perlahan berjalan keluar dari hutan lebat. Pihak lain juga menyadarinya dan perlahan menoleh. Ia seorang wanita yang sangat tua. Ia tidak tinggi, dan dengan punggungnya yang bungkuk, tingginya hampir sama dengan Tong Fei. Wajahnya penuh kerutan dan sangat kotor. Ia memegang tongkat di tangan kanannya, dan kuku di kelima jarinya yang terbuka hampir seluruhnya hitam. Saat menemukan Su Tang, ia membuka mulutnya karena terkejut. Giginya hampir rontok semua, hanya tersisa 2 atau 3 gigi depan berwarna abu-abu kehitaman. Saat berikutnya, wanita tua itu mundur sedikit demi sedikit, tampak seolah-olah dia sedikit takut pada Su Tang, atau tidak ingin menimbulkan konflik. Su Tang juga merasa lebih baik mengurus urusannya sendiri. Melihat wanita tua itu mundur, ia pun mundur 2 langkah untuk menunjukkan bahwa ia tidak bermusuhan. Namun, ketika melihat apa yang dipegang wanita tua itu di tangan kirinya, ia tertegun sejenak, lalu raut wajahnya berubah drastis. Ibu mertua, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Tanya Su Tang dengan suara berat. Apa katamu? Jawab wanita tua itu dengan suara serak. Katakan padaku, dari mana asal sarung pedang di tanganmu? Ulang Su Tang. Wanita tua itu mengerti dan mengangkat tangan kirinya. Di tangan kirinya, ia memegang sarung pedang besar dengan cincin-cincin yang rapat di kedua sisinya. Ya, itu sarung pedang yang khusus dibuat oleh si Xiaoru untuk pisau Tianxia. Maksudmu sarungnya? Wanita tua itu menyeringai, itu milik seorang gadis kecil. Bisakah kau biarkan aku melihatnya? Su Tang mencoba mengendalikan emosinya. Wanita tua itu melempar sarung pedangnya tanpa ragu. Su Tang mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Sarung pedang itu rusak parah, dengan beberapa retakan dan bercak darah. Di mana dia? Suara Su Tang mulai berubah dingin.
Dia sedang memulihkan diri di rumahku, kata wanita tua itu. Dia sedang memulihkan diri di rumahmu. Su Tang kembali terkejut apakah lukanya serius. Sulit untuk mengatakannya. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Saya datang ke sini untuk mencari obatnya, tapi tempat otang pembawa sial ini sangat mengerikan, hampir mustahil menemukan tanaman obat. Bisakah kau mengantarku menemuinya? Tanya Su Tang dengan cemas. Wanita tua itu memandang Su Tang dari atas ke bawah sejenak lalu bertanya, siapakah kamu baginya? Dia istriku, kata Su Tang, tampak sangat cemas. Perempuan tua itu mendecakkan bibirnya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, ia mengangguk dan berkata, baiklah, ikut aku. Ketika Su Tang pertama kali mendengar kabar bahwa si Xiaoru terluka, darahnya mendidih dan ia kehilangan ketenangannya. Namun, setelah berjalan-jalan di hutan beberapa saat, ia perlahan-lahan kembali tenang dan merasa ada sesuatu yang salah. Dia datang untuk mencari obat bagi si Xiaoru, jadi apa yang dia lakukan dengan sarung pedang itu? Lagi pula, wanita tua itu begitu tertarik pada si Xiaoru sehingga dia pasti akan sangat waspada. Lalu, setelah bertanya, dia membawanya menemui seseorang. Terlalu gegabah. Apakah dia benar-benar pikun atau ada hal lain yang terjadi? Ibu mertua, apakah rumahmu di sini? Tanya Su Tang saat mereka berjalan. Ya, jawab wanita tua itu. Sudah berapa tahun kau tinggal di sini? Tanya Su Tang lagi. Wilayah Naga Racun adalah tempat terpencil yang dipenuhi miasma beracun. Untuk bisa tinggal di sini, seseorang harus kebal terhadap semua racun terlebih dahulu. Sepertinya wanita tua itu juga orang yang luar biasa. Wanita tua itu terdiam, seolah menghitung sesuatu. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak ingat persisnya. Lagi pula, musim semi dan musim gugur sudah berganti puluhan kali. Apakah ada orang lain di rumah? Dulu aku punya beberapa teman, tapi mereka tidak tahan dengan asap beracun di sini dan sudah lama meninggal, jawab wanita tua itu. Pernahkah Anda berpikir untuk pindah ke tempat lain? Hahaha, apa yang mau kamu ubah? Di sini sudah cukup. Wanita tua itu tertawa aneh. Su Tang diam-diam mengerucutkan bibirnya. Dia mungkin bersembunyi di wilayah naga racun ini untuk menghindari bencana, tetapi dia telah sendirian selama beberapa dekade dan tidak ada yang mengingatnya. Bisakah ini dianggap hidup? Selalu sendirian. Teman-temanku sering datang menjengukku, membawakan beberapa barang, dan mengobrol denganku. Wanita tua itu berhenti sejenak. Tapi, kali ini mereka sudah 3 bulan tidak ke sini. Apa ada sesuatu yang terjadi di luar? Ada beberapa hal, jangan khawatir. Semuanya akan segera berakhir, kata Su Tang. Ini masuk akal. Meskipun ucapan wanita tua itu tidak terlalu jelas, kecepatan bicaranya normal. Jika dia benar-benar tidak berbicara dengan siapapun selama puluhan tahun, kemampuan bahasanya pasti sudah menurun sejak lama. Keduanya mengobrol santai, dan setelah lebih dari 10 menit, sebuah ruang terbuka kecil seluas lebih dari 10 meter persegi muncul di hadapan mereka. Ada sebuah pintu masuk gua sempit di dinding gunung terdalam. Anak muda, siapa namamu? Tanya wanita tua itu. Namaku, Tang Ren, kata Su Tang. Kau Tang Ren. Wanita tua itu berbalik dengan ekspresi sadar. Pernahkah kau mendengar namaku? Su Tang tercengang. Ya, gadis kecil itu sering memanggil namamu saat ia tak sadarkan diri. Wanita tua itu berkata, kita sudah sampai, anak muda, masuklah. Begitukah? Su Tang tersenyum dan menyipitkan matanya untuk melihat pintu masuk gua di depannya. Anak muda, apa yang kau tunggu? Desak wanita tua itu ketika melihat Su Tang tidak bergerak. Ia tampak sedikit cemas. Su Tang melangkah maju, lalu tiba-tiba berbalik dan menghunus pedangnya. Cahaya pedang itu bagaikan pelangi yang menyilaukan, menembus tepat ke jantung wanita tua itu. Baru saja ia merasa ada yang tidak beres, tetapi wanita tua itu berbohong kepadanya secara langsung, jelas dengan niat jahat, mencoba menjebaknya, Su Tang, ke dalam gua. Kalau begitu, ia memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Wanita tua itu tidak menyangka Su Tang akan menyerang tiba-tiba. Saat ia bereaksi, cahaya terang itu sudah menyengat matanya. Ia tidak bisa melihat apapun untuk sesaat dan berusaha sekuat tenaga menghindarinya secara diagonal. Puff! Cahaya pedang menembus bahu wanita tua itu. Su Tang memutar pergelangan tangannya dan cahaya pedang melesat ke atas lagi. Meskipun wanita tua itu tidak dapat melihat, dia masih dapat melihat niat jahat Su Tang dan mulai terbang mundur lagi. Pedang Su Tang meninggalkan luka tembus sepanjang beberapa inci di bahu wanita tua itu, dan darah hitam menyembur keluar berirama dari luka itu. Darah pihak lain ternyata hitam legam. Su Tang sangat terkejut. Wanita tua itu terus mundur, lalu membuka mulutnya dan kepulan asap hijau muda mengembun menjadi bola udara lalu menghilang ke udara. Su Tang tahu bahwa bunga pengusir kejahatan yang diambilnya dapat menyembuhkan berbagai racun, tetapi ada satu racun yang tidak dapat disembuhkan, yaitu tanah.
Melihat kepulan asap keluar dari mulutnya dengan beberapa gigi depan berwarna abu-abu kehitaman, Su Tang segera menghindar ke samping dan mengarahkan cahaya pedang ke betis wanita tua itu. Perempuan tua itu masih belum bisa membuka matanya dan hanya bisa mengandalkan perasaannya. Ia mengayunkan tongkat di tangannya dan membantingnya ke samping. Swiss, Su Tang melewati wanita tua itu, dan kilatan pedangnya memotong sebagian betis wanita tua itu. Wanita tua itu meraung kesakitan dan tubuhnya mulai terjatuh tanpa sadar, tetapi dia tidak kehilangan semangat juangnya dan terus mengayunkan kruknya. Pedang matahari terbenam Su Tang berkelebat berulang kali, menembus pergelangan tangan wanita tua itu, lalu menendangnya tepat di jantung. Su Tang sengaja memilih sudut ini, dan wanita tua itu pun melesat menuju pintu masuk gua yang gelap. Bang, plop, wanita tua itu menghantam pintu gua dan berguling ke tanah. Ia ingin melawan, tetapi Su Tang sudah jatuh dari udara, dengan ujung pedangnya mengenai leher wanita tua itu. Wanita tua itu tertegun sejenak, lalu mengulurkan tangannya seolah hendak meraih pedang matahari terbenam milik Su Tang, tetapi akhirnya menurunkannya. Dari mana kau mendapatkan sarungnya? Tanya Su Tang dingin. Wanita tua itu terdiam. Di mana dia? Tanya Su Tang lagi. Wanita tua itu masih terdiam. Tepat ketika Su Tang hendak mengerahkan tenaganya, tiba-tiba terdengar lolongan tajam dari dalam gua, diikuti oleh benturan keras sesuatu, yang menyebabkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Su Tang terkejut, lalu mengayunkan tangannya dan menembakkan mutiara roh api. Mutiara roh api itu melayang ke pintu masuk gua, menerangi dinding gua di dekatnya. Setelah terbang sekitar 10 meter, ia tiba-tiba melihat mulut raksasa yang mengerikan. Karena dinding gua sangat sempit, mulut itu tersangkut di dalamnya. Mulut itu tampak sangat lapar. Bibir atas dan bawahnya terus-menerus membuka dan menutup, memperlihatkan dua baris gigi tajam seukuran gading, dan mengeluarkan suara napas cepat. Detik berikutnya, lidah panjang melesat keluar dari mulut besar itu dan menggelinding ke arah mutiara roh api bagai kilat. Su Tang tak sempat mengendalikannya, lidah panjang itu telah menyentuh mutiara roh api, dan mutiara roh api pun hancur berkeping-keping. Kehilangan dan perolehan yang tak terjelaskan itu membuat mulut raksasa itu sangat marah. Lidahnya yang panjang bergerak maju mundur dengan panik di dinding gua, membuat dinding gua bergema dan pasir serta batu beterbangan. Wajah Su Tang berubah muram. Ia mengerti bahwa wanita tua itu memperlakukannya seperti makanan dan ingin menyuapi mulut besar itu. Sarung pedang si Xiaoru ada di sini. Mungkinkah ia mengalami kecelakaan? Katakan padaku, di mana dia? Teriak Su Tang. Hahaha. Melihat suasana hati Su Tang berubah drastis, wanita tua itu tertawa terbahak-bahak. Su Tang hampir kehilangan kendali dan bahkan ingin segera masuk dan membelah mulut raksasa itu, ingin melihat orang itu hidup atau mayatnya mati. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus tetap rasional, menarik napas dalam-dalam, dan menenangkan diri. Haha, wanita tua itu masih tertawa. Tatapan mata Su Tang tajam. Ia bisa merasakan bahwa temperamen orang itu berbeda dari orang biasa. Sepertinya ia telah menjadi sedikit bengkok karena kesepian selama bertahun-tahun atau sesuatu yang lain. Hampir mustahil untuk membuatnya menyerah dan mengatakan yang sebenarnya. Dapat dikatakan bahwa semakin gembira dia, semakin gembira pula pihak lain, meskipun sebelumnya mereka tidak pernah memiliki rasa benci. Su Tang tiba-tiba mengangkat pedangnya dan menendang pinggang wanita tua itu. Wanita tua itu pun berguling dan terlempar ke dalam gua. Setelah sesaat tertegun, wanita tua itu mengerti apa yang akan dilakukan Su Tang. Ia meraung dan meronta, mencoba bergegas keluar, tetapi salah satu kakinya patah dan tangannya terluka, jadi gerakannya sangat lambat, setidaknya tidak secepat lidah itu. Su Tang melihatnya dengan jelas. Lidah itu menggulung dan melilit tubuh wanita tua itu. Lalu dengan sedikit tarikan, wanita tua itu tiba-tiba menghilang, dan lidahnya pun menghilang. Mulut besar itu mengeluarkan suara kunyahan yang menusuk kulit kepala, dan darah hitam terus menetes dari celah-celah giginya. Su Tang perlahan berbalik dan melihat sekeliling. Ia baru saja menyadarinya. Sarung pedang itu sendiri tidak bisa menjelaskan apapun. Si Xiaoru memperlakukan pisau Tianxia sebagai senjata dan berulang kali mengatakan hal-hal seperti pisaunya masih ada pada orang itu. Jika pisau Tianxia ada di sini, kemungkinan besar si Xiaoru sudah terbasmi. Tidak adanya pedang surgawi membuktikan bahwa si Xiaoru masih hidup. Dengan kata lain, jika memang wanita tua itulah yang melukai si Xiaoru, dan pedang surgawi pasti jatuh ke tangannya, mengapa ia hanya berjalan-jalan sambil membawa sarungnya? Rasanya tidak masuk akal. Tentu saja, ini hanya tebakan Su Tang. Karena ini menyangkut keselamatan si Xiaoru, alam bawah sadarnya pasti akan berpikir positif. Su Tang mencari dengan saksama di sekitar gua dan menemukan sebuah rumah kayu sekitar 100 meter dari pintu masuk gua. Rumah itu pasti sudah dibangun bertahun-tahun yang lalu dan kondisinya sudah rusak. Mungkin di sanalah wanita tua itu tinggal. Su Tang membalik-balik rumah kayu itu dan mencari selama lebih dari 1 jam.
Setelah berulang kali memastikan bahwa pedang Tianxia tidak ada di sana, akhirnya ia menghela napas lega. Setelah membakar kabin, Su Tang mencari ke seluruh area sekitar, berpusat di sekitar kabin. Setelah kembali tenang, Su Tang masih bisa mengingat banyak detail. Wanita tua itu tahu pemilik sarung pedang itu seorang gadis, jadi dia pasti pernah melihat si Xiaoru sebelumnya. Mungkin si Xiaoru sedang bertempur saat itu, terlalu sibuk untuk memperhatikan wanita tua yang bersembunyi di balik bayangan. Ini juga menjelaskan asal-usul sarung pedang itu. Pertempuran itu pasti sangat sengit, dan punggung si Xiaoru pasti terluka, menyebabkan sarung pedang itu terlepas dan jatuh ke tangan wanita tua itu. Mengenai apa yang wanita tua itu rencanakan dengan sarung pedang itu, atau apa mulut raksasa itu, dia tidak repot-repot memikirkannya, itu bukan urusannya. Dengan kata lain, pasti ada jejak pertempuran sengit di dekat sini. Su Tang tak berani beristirahat dan terbang berputar-putar di atas hutan lebat. Sebelum memasuki wilayah naga racun, ia tak menyangka suasana di sini begitu tak damai. Entah berapa banyak perhatian orang yang telah ditarik oleh budak bisu itu, yang membuatnya semakin mengkhawatirkan si Xiaoru. Su Tang telah mencari di domain naga racun selama 3 hari dan masih belum menemukan si Xiaoru. Namun, ia menemukan banyak mayat orang asing, hampir 7 atau 8, dan juga mengumpulkan beberapa informasi. Konon, domain naga racun dulunya adalah tempat tanpa harapan tanpa penghuni. Hal itu karena domain naga racun tidak memiliki cukup manfaat. Singkatnya, bukan karena orang-orang tidak bisa masuk, tetapi karena mereka tidak mau masuk. Mayat-mayat yang dilihatnya adalah bukti bahwa ada banyak orang berbakat di dunia kultivasi, dan mereka pasti akan dapat menemukan cara yang cocok untuk menaklukkan lingkungan domain naga racun. Selain itu, mayat-mayat yang ditemukannya semuanya tunggal, yang menunjukkan bahwa mereka yang menerobos masuk ke wilayah naga racun memiliki ambisi mereka sendiri dan menolak bekerja sama dengan orang lain. Lagi pula, hanya ada satu budak bisu. Terlepas dari apakah budak bisu itu memiliki pedang ajaib atau tidak, Su Tang samar-samar bisa merasakan sesuatu. Kemunculan pedang ajaib akan menggemparkan dunia. Su Tang merasakan beban berat di hatinya. Ia sudah menerima berita itu agak terlambat, dan telah menghabiskan beberapa hari di wilayah naga racun. Jika ia menunda lebih lama lagi, seorang kultivator hebat kemungkinan besar akan muncul. Kepentingan bisa membuat orang gila. Larangan yang dikeluarkan oleh Hua Xijue dan Helan Fei Qiong mungkin tidak membuat semua orang takut. 3 gerbang surgawi utama begitu kuat, tetapi kuil pembantai dewa masih muncul, dan Sekte Gu Ibel juga memberontak dari altar Ibel. Dari sudut pandang tertentu, aturan adalah hal yang paling stabil dan semua orang harus mematuhinya, tetapi dari sudut pandang lain, aturan adalah yang paling tidak stabil karena banyak orang ingin melanggarnya. Melihat hari sudah hampir senja, yang berarti hari ini akan menjadi hari yang sia-sia, Su Tang menekan kegelisahannya, menemukan tempat yang kering, duduk perlahan dengan punggung bersandar pada pohon besar, lalu mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu mengeluarkan kantong anggur dari lengannya dan menyesapnya banyak-banyak. Rencana selalu sempurna. Ia pikir ia akan segera menemukan si Xiaoru, menangkap budak bisu itu, lalu meninggalkan wilayah naga racun. Karena itu, ia tidak menyiapkan perbekalan yang diperlukan. Jika ia tidak membasmi orang kuat dari Sekte Changsheng, ia bahkan tidak akan punya cukup makanan dan minuman. Saat sedang berpikir, Su Tang menghela napas panjang. Detik berikutnya, ia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, begitu sakit hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Ada apa ini? Angina pectoris. Su Tang tercengang. Setelah naik ke Grandmaster, kondisi fisiknya sungguh jauh lebih baik. Mustahil baginya untuk merasakan sakit fisik. Sebelum Su Tang sempat pulih dari keterkejutannya, hatinya kembali sakit. Ia akhirnya menyadari bahwa bukan hatinya yang sakit, melainkan hati Ibel yang mempermainkannya. Hembusan napas yang sangat samar melintas di kejauhan. Jika itu terjadi di masa lalu, ia mungkin akan mengabaikannya, tetapi sejak memasuki domain naga racun, persepsinya terbatas pada area di sekitar tubuhnya. Pada saat ini, ia tiba-tiba merasakan hembusan napas di kejauhan, dan perasaan itu sangat jelas. Su Tang perlahan berdiri dan menatap kosong ke kejauhan. Buk, buk, jantung Ibel itu benar-benar mulai berdetak. Awalnya, frekuensinya berbeda dengan detak jantungnya sendiri, yang membuatnya sedikit pusing, tetapi tak lama kemudian, frekuensinya menjadi konsisten, dan napas dari kejauhan menjadi semakin nyata. Wajah Ibel dan cincin Ibel bersinar tak terkendali, seakan merespon hati Ibel. Itu, otak Su Tang menjadi kaku. Situasi ini sangat mirip dengan saat ia bertemu cincin Ibel di Ngarai Yixian. Ada sesuatu yang terus memanggilnya. Pedang ajaib. Pedang yang dimiliki budak bisu itu benar-benar pedang ajaib. Memikirkan hal ini, jantung Su Tang dan hati Ibelnya berdetak lebih cepat. Ia hendak melompat, tetapi kemudian berhenti. Nafas seperti itu datang ke arahku. Wilayah naga racun begitu luas, sehingga kemungkinan kebetulan hampir nol.
Atau, pedang Ibel juga bisa merasakan hati Ibel, wajah Ibel, dan cincin Ibel, sehingga mendorong budak bisu untuk menemukannya. Bila hipotesis ini benar, maka perubahan pada budak bisu juga dapat disimpulkan. Pedang ajaib seharusnya menjadi komponen terpenting dari zirah ajaib. Bahkan dapat dikatakan bahwa pedang ajaib adalah senjata spiritual utama, sementara yang lainnya hanyalah aksesori. Layaknya senjata spiritual kuno yang legendaris, pedang ajaib memiliki kesadaran diri. Oleh karena itu, setelah budak bisu mendapatkan pedang ajaib, ia dikendalikan oleh kesadaran pedang ajaib dan berubah menjadi boneka, sehingga memiliki kekuatan yang luar biasa. Su Tang menarik napas dalam-dalam dan mulai mengatur pernapasannya, mencoba mengembalikan dirinya ke kondisi terbaik. Napasnya semakin dekat, dan terdengar deru ranting dan dedaunan yang saling bergesekan di hutan. Sesaat kemudian, sesosok tubuh muncul di hadapannya. Ia adalah seorang pria yang usia dan penampilannya tak teridentifikasi. Wajahnya penuh noda, tak seorang pun tahu apakah itu darah kering atau lumpur. Pakaiannya pangkemping dan postur berjalannya sangat aneh. Ia tampak seperti robot paling primitif, dan sedikit mirip pasien yang terkena stroke dan kehilangan kendali otot. Mata pria itu berwarna merah darah, dan sejak pertama kali melihat Su Tang, matanya tertuju pada Su Tang. Ini bukan konspirasi Sekte Sein. Budak bisu itu memegang pedang Ibel. Su Tang menatap pedang itu. Dari luar, pedang itu tampak biasa saja, tetapi Su Tang bisa merasakan permusuhan tak berujung yang tersembunyi di dalamnya, bergulung-gulung dan meraung. Su Tang tiba-tiba teringat kisah Ren Yukou yang diceritakan orang lain. Ada dua kemungkinan. Pertama, pedang Ibel telah dipenuhi permusuhan sejak lahir, sehingga Ren Yukou terombang-ambing oleh permusuhan itu, perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya dan berujung pada akhir yang tragis. Kemungkinan kedua, Ren Yukou pada dasarnya jahat dan memberontak, lalu dikomplot dan dikepung oleh para pengikutnya. Hal ini memenuhi hatinya dengan amarah yang luar biasa, dan amarah ini memengaruhi pedang Ibel dengan cara yang tak dapat ia pahami saat ini. Ah! Budak bisu itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berteriak pada Su Tang. Su Tang mengerutkan kening. Budak bisu itu merentangkan telapak tangannya ke atas, tampak seperti sedang mengemis, tetapi matanya penuh keganasan, seolah-olah sedang memaksa seseorang. Tangan budak bisu itu gemetar seperti sedang kram, dan tangisannya semakin mendesak. Hehe, Su Tang tertawa. Apa dia menginginkan komponen lain dari kostum ajaib itu? Dia tidak bisa mendapatkannya. Tatapan mata budak bisu itu semakin tajam. Ia perlahan menarik tangannya, lalu tiba-tiba melompat dan mengayunkan pedangnya bersamaan. Energi dahsyat itu melesat ke arah Su Tang. Saat budak bisu itu beraksi, ukuran tubuhnya hampir 2 kali lipat, terutama lengannya yang setebal pilar batu. Wajahnya dipenuhi noda, dan perubahannya tidak jelas, tetapi urat biru di lehernya menonjol. Momentum serbuannya ke depan sangat mengejutkan dan tak terhentikan, bagaikan kereta api yang menderu. Su Tang Liang mengeluarkan pedang Loyuennya dan menusukkannya ke depan untuk menghadapi serangan itu. Pada saat yang sama, sebuah topeng muncul di wajahnya dan bayangan hitam yang menjulang mengikuti gerakannya. Momentum pedang ajaib, kecepatannya yang lincah, dan fluktuasi napas yang dirasakan semuanya membuat Su Tang gugup. Meskipun pria parubaya dari Sekte Changsheng yang ditemui Su Tang setelah memasuki domain naga racun sangat sulit dihadapi, Su Tang tetap mempertahankan kekuatannya dan mampu mengatasinya dengan mudah. Kini ia tak berani menyembunyikan kekuatannya dan mengerahkan seluruh kemampuannya pada kesempatan pertama. Boom! Arus deras itu, seolah nyata, pertama-tama saling bertabrakan, lalu menyebar ke segala arah seperti air pasang. Lalu terdengar ledakan lagi, dan pedang matahari jatuh dan pedang Ibel bertabrakan, dan api tiba-tiba meledak di titik tumbukan. Budak bisu itu mundur 2 langkah, meraung, dan menerkam Su Tang lagi. Su Tang merasakan pergelangan tangannya mati rasa karena syok. Cahaya yang dipancarkan pedang loyang sama sekali tidak berpengaruh pada lawan. Ia pun mengurungkan niatnya untuk mengambil jalan pintas dan melancarkan serangan balik terlebih dahulu. Cahaya pedang itu menerjang ke arah tenggorokan budak yang bisu itu. Budak bisu itu tidak menghindar atau menghindar, melainkan mengayunkan pedangnya ke arah kepala Su Tang. Kekuatan pedang Su Tang berhenti dan berbalik setengah untuk menangkis cahaya pedang yang diayunkan budak bisu itu. Boom, boom, boom. Hanya dalam sekejap, kedua pedang itu saling bertabrakan 17 atau 18 kali, dan arus deras yang tak terhitung jumlahnya bergulung-gulung, menerbangkan angin, pasir, dan batu. Serangan budak bisu itu sangat dahsyat, dan setiap serangannya lebih cepat dari sebelumnya. Dao tidak takut mati dan rela mati bersama Su Tang. Gaya bertarung ini membuat Su Tang sedikit tidak nyaman pada awalnya. Para kultivator yang ia temui sebelumnya tidak sekuat dirinya dan tidak layak untuk mati bersamanya. Mereka yang lebih kuat darinya tidak perlu histeris seperti itu. Pertarungan sengit antara kedua orang itu memicu gelombang kekuatan spiritual yang dahsyat. Sesaat kemudian,
Sesosok makhluk terbang cepat dari utara dan mendarat di samping sebuah pohon besar di kejauhan. Seorang perempuan, dengan rambut acak-acakan dan wajah kotor, tak jauh lebih baik daripada seorang budak bisu. Penampilannya agak kurang jelas, tetapi ia memiliki senjata spiritual yang menandai nama keluarganya, dan ia menenteng parang besar di bahunya, dengan sikap yang mengesankan. Dia adalah Si Xiaoru. Tatapannya tertuju pada topeng Su Tang dan ia langsung terkejut. Kemudian sudut mulutnya sedikit melengkung. Namun, Su Tang sedang melawan musuh dengan sekuat tenaga dan tidak punya waktu untuk melihat ke sana. Setelah mundur lebih dari 10 langkah, ia telah menemukan kelemahan budak bisu itu. Bagaimanapun, dia hanyalah boneka yang telah kehilangan akal sehatnya. Meskipun pedang itu sangat ganas, itu hanyalah 3 kapak. Jika dia tidak bisa menangkisnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Selama dia bisa menangkisnya, kemampuan budak bisu itu akan berhenti di situ. Jika dia bahkan tidak bisa menghadapi orang bodoh, akan sia-sia baginya untuk memasuki paviliun Changjian. Ah! Budak bisu itu mengayunkan pedangnya lagi sekuat tenaga dan menebaskannya ke kepala. Pedang Su Tang melesat ke atas untuk menghadapi serangan itu. Tepat saat kedua pedang itu berbenturan, pedang loyangnya tiba-tiba miring, mengubah sudut tumbukan. Yanu sangat kuat. Pedang ibel itu terus menebas sepanjang tepi pedang loyang. Tepat saat hendak menebas tangan Su Tang menusukkan pedangnya keluar, lalu berputar dan menekan pedang ibel di bawah pedang loyang. Pada saat yang sama, Su Tang terus menerjang ke depan, bahunya menghantam dada budak bisu itu dengan keras, sehingga budak bisu itu terlempar. Detik berikutnya, tangan kiri Su Tang mengeluarkan tombak merah tua, dan ia menusukkannya ke leher budak bisu itu. Serangan bahu tentu saja tidak akan melukainya, tetapi mengaktifkan lubang spiritual dan melepaskan jiwa roh membutuhkan waktu, meskipun singkat. Detik-detik ini sangat penting saat ia mengangkat tombak itu, kesempatannya mungkin sudah hilang. Budak bisu itu menghunus pedangnya sekuat tenaga, menangkis tombak Su Tang. Boom! Su Tang tersenyum. Ia tidak takut mati bersama, tetapi ia juga ingin melindungi dirinya sendiri. Boneka ini cukup menarik. Baru pada saat inilah Su Tang berkesempatan melihat ke arah Si Xiaoru. Ia sedang bertarung dengan budak bisu itu, dan ada orang lain yang bersembunyi di sampingnya. Jelas mereka sedang menunggu kekalahan mereka berdua, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Su Tang tertegun pada pandangan pertama, tetapi budak bisu itu tidak peduli dan bergegas ke arah Su Tang lagi sambil meraung. Hati-hati, teriak Si Xiaoru, lalu bergegas ke sini, dan pisau Tianxia di tangannya berubah menjadi tirai hitam. Su Tang segera waspada dan mengangkat pedang matahari terbenam. Ia merasa telah mengetahui detail budak bisu itu. Begitu ia memegang pedang ajaib itu, ia menggoyangkan pergelangan tangannya dengan cepat, tak hanya menekan pedang ajaib itu lagi, tetapi pedang matahari terbenamnya pun seperti permen karet, melilit pedang ajaib itu dan tak melepaskannya. Jika budak bisu itu menarik pedangnya dengan kuat, pedangnya akan ikut tersangkut. Jika budak bisu itu mengayunkan pedangnya keluar, pedangnya akan tersapu. Di saat yang sama, tombak di tangan kirinya menusuk berulang kali, tak pernah meninggalkan titik vital budak bisu itu. Ini benar-benar multitasking, seperti menggambar lingkaran dengan satu tangan dan persegi dengan tangan lainnya. Sulit mencapai kesempurnaan tanpa latihan, tetapi Su Tang memiliki istana berpikir, dan ia telah menguasainya ketika mempelajari teknik spiritual yang relevan. Budak bisu itu menghindari beberapa peluru berturut-turut, tetapi akhirnya tidak dapat bereaksi tepat waktu dan ujung pistol menembus bahu kirinya. Tepat saat Su Tang hendak melanjutkan kemenangannya, Si Xiaoru, yang terbang ke arahnya, berteriak lagi, "Hati-hati." Budak bisu itu tertekan dan tak berdaya melawan. Apa yang ia waspadai? Su Tang tertegun. Pada saat ini, budak bisu itu tiba-tiba mengeluarkan aura yang amat menakutkan, matanya berubah menjadi merah darah, dan pedang ajaibnya terguncang keluar, menangkis pedang matahari terbenam milik Su Tang, lalu dia mengayunkan pedang itu. Apa yang dipegang budak bisu itu tampak seperti sepotong besi biasa, tetapi auranya seolah-olah ia sedang mengayunkan pedang raksasa sepanjang ratusan meter. Kecepatannya tak hanya luar biasa, tetapi kekuatannya juga telah mencapai tingkat ekstrim. Pedang ini benar-benar membuat Su Tang merasa tak berdaya. Fluktuasi napas budak bisu itu telah melampauinya. Tatapannya tajam, fokus, dan murni. Pada saat ini, cahaya pedang dan tekad budak bisu itu telah menyatu sepenuhnya. Tiba-tiba, sesuatu menyala di hati Su Tang. Kekuatan adalah dasar dari semua keterampilan. Layaknya orang yang perutnya tak terisi, mustahil baginya untuk mengejar kualitas makanan. Jika Anda ingin menikmati hidup dengan makanan lezat dan hidangan lezat, Anda harus memenuhi beberapa syarat dasar. Keterampilan juga bergantung pada kekuatan untuk tampil. Dia mempelajari teknik-teknik spiritual yang tak terhitung jumlahnya di paviliun Changjian, tetapi untuk saat ini itu bukan miliknya, dan dia belum mencapai taraf mampu mengikuti pedangnya kemanapun ia pergi dan mengendalikan pikirannya kemanapun ia menunjuk.
Su Tang memutar pedang matahari terbenam untuk menghalangi cahaya pedang yang diayunkan oleh budak bisu itu. Boom! Cahaya pedang senja berkelebat beberapa kali, lalu menghilang. Budak bisu itu melangkah maju dan mengayunkan pedang lain, menebas ke arah ubun-ubun Su Tang. Kerusakan sementara pada roh pedang matahari terbenam tidak membuat Su Tang panik. Pikirannya menjadi sangat tenang. Ia melupakan semua teknik spiritual dan tidak memikirkan bagaimana menghadapi serangan seganas itu. Ia dengan santai mengeluarkan tongkat besi pendek dan menangkisnya secara diagonal di atas pintu atas. Cahaya pedang jatuh pada tongkat besi pendek dan kemudian meluncur ke bawah sepanjang tongkat besi pendek. Meskipun serangan budak bisu itu dahsyat, kekuatannya ditangkis sepenuhnya oleh tongkat besi pendek itu. Pada saat ini, si Xiaoru akhirnya tiba. Dengan teriakan keras, pisau Tianxia yang terbungkus angin kencang menggelinding ke arah punggung budak bisu itu. Su Tang merasa sedikit menyesal. Ia ingin menggunakan budak bisu itu untuk memadatkan niat pedangnya sendiri, tetapi si Xiaoru sudah terlanjur turun tangan. Gadis ini selalu berkemauan keras dan tak terbendung. Cahaya merah di mata budak bisu itu sedikit meredup, atau lebih tepatnya, ia panik, karena tahu ia bukan tandingan si Xiaoru. Ia segera berbalik dan menangkis pisau Tianxia dengan pedang ajaibnya. Boom! Dengan energi yang begitu kuat, si Xiaoru dan budak bisu itu tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah. Pada saat ini, Su Tang bergegas mendekat, dan tombaknya melesat bagai kilat, mengarah ke belakang leher budak bisu itu. Mungkin Su Tang dan si Xiaoru memang ditakdirkan menjadi suami istri. Ini adalah pertama kalinya mereka bersatu sejak menjadi praktisi sejati, tetapi mereka bekerja sama dengan sangat baik sehingga seolah-olah mereka telah melakukannya berkali-kali. Su Tang dan si Xiaoru bergerak cepat di sekitar budak bisu itu, agar energi yang mereka lepaskan tidak memengaruhi pihak lain. Ketika Su Tang menyerang, si Xiaoru yang memegang kendali, lalu Su Tang menarik serangannya, si Xiaoru melancarkan serangan, dan kemudian giliran Su Tang lagi. Budak bisu itu terus-menerus meraung, dan dipaksa panik oleh Su Tang dan si Xiaoru, tetapi dia tidak dapat melarikan diri dari lingkaran pertempuran. Basmi! Teriak si Xiaoru, matanya menunjukkan sedikit kecemasan, dan pisau Tianxia tiba-tiba menggelinding ke arah betis budak bisu itu. Su Tang segera mengerti maksudnya dan tahu bahwa ada krisis lain yang tak bisa ia tunda. Saat budak bisu itu menggunakan pedangnya untuk menangkis pisau Tianxia, ia sudah mengayunkan palu Youkong dan mengenai punggung budak bisu itu. Budak bisu itu bisa merasakan gerakan Su Tang karena raungannya bercampur keputusasaan, tetapi ia sungguh tak berdaya. Jika hanya ada si Xiaoru, ia masih punya harapan untuk melarikan diri, tetapi dengan kecepatan Su Tang yang luar biasa, ia hanya bisa bertarung sampai mati. Boom-boom, palu langit gelap yang diayunkan boneka ajaib itu mengenai punggung budak bisu itu terlebih dahulu, menghancurkan perisai pelindung gelap yang dilepaskan budak bisu itu. Kemudian palu langit gelap Su Tang menghantam tubuhnya dengan keras. Budak bisu itu terhuyung ke depan, darah menyembur keluar dari mulutnya. Sesaat kemudian, pisau Tianxia si Xiaoru menyambar lehernya bagai kilat. Kepala budak bisu itu perlahan miring ke belakang, lalu jatuh terlentang, bergantung telentang di antara potongan daging yang tersisa, darah menyembur keluar dari lehernya. Si Xiaoru menyimpan pisaunya, mengalungkan kembali pisau Tianxia ke lehernya, dan mengalihkan pandangannya ke Su Tang. Melihat tubuh budak bisu itu jatuh lemas, Su Tang mendesah pelan. Seharusnya ini pertarungan satu orang, yang bisa menjadi latihan yang bagus untuk dirinya sendiri. 2 lawan 1 agak menindas. Kemudian, melihat sosok perkasa si Xiaoru berdiri sambil memegang pisau di tangannya, Su Tang tersenyum gembira. Kakak laki-laki sangat kuat, sangat agung, sangat mendominasi, kata Su Tang sambil tersenyum tapi, pernahkah kamu dikira laki-laki? Tidak, si Xiaoru tampaknya tidak menyadari godaan Su Tang. Ia memikirkannya dengan serius dan bertanya dengan serius, bagaimana denganmu? Su Tang sedikit terkejut. Ketika si Xiaoru mendengar apa yang dikatakannya, seharusnya ia sangat marah atau bahkan siap untuk melawan. Kapan ia menjadi begitu mudah diajak bicara? Ketika mendengar pertanyaan si Xiaoru, ia memikirkannya, lalu merasa pikirannya sedikit kacau. Apa maksudnya? Aku dikira laki-laki. Xiao-san, sepertinya kamu sudah tumbuh lebih tinggi. Melihat ekspresi Su Tang yang cemas, si Xiaoru tersenyum dan berkata, pertempuran tadi pasti membuat beberapa orang khawatir. Ambil pedang ajaibmu, kita harus segera pergi. Kamu mau pergi kemana? Tanya Su Tang. Ayo kita cari tempat rahasia. Kata si Xiaoru, tidak bisakah kau memakan senjata spiritual? Makan pedang ajaibnya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa meninggalkan wilayah naga racun hidup-hidup. Itu bukan makan, itu memurnikan, kata Su Tang, lalu dia menyadari sesuatu tidak bisa keluar hidup-hidup. Si Xiaoru jelas-jelas mengejar budak bisu itu demi pedang ajaib, dan akhirnya demi Su Tang. Jika mereka tidak bisa keluar dengan pedang ajaib, apa gunanya si Xiaoru memasuki wilayah naga racun?
Ini adalah risiko hidup atau mati. Ya, si Xiaoru perlahan bangkit dan melihat sekeliling. Ayo pergi, kita bisa bicara pelan-pelan di jalan. 380.